Kegilaan monster juga merupakan keterampilan monster yang unik. Ini agak mirip dengan metode rahasia para pejuang. Ini juga meningkatkan kekuatan monster dalam waktu singkat dengan mengorbankan umur dan esensi darah jauh lebih tidak berguna dibandingkan para pejuang. Konsekuensi dari metode rahasia ini sangat serius. Namun, kegilaan semacam ini juga memiliki batasan kekuatan tertentu, seperti halnya metode rahasia, ia tidak dapat melampaui kekuatannya sendiri. Transformasi gila singa kristal hitam bertanduk darah membuat auranya semakin mencengangkan. Monster-monster lain tergeletak di tanah, gemetar ketakutan. Singa kristal hitam bertanduk darah jelas sangat marah, matanya bersinar dengan keganasan dan kekerasan, dan mulutnya yang besar dan berdarah memperlihatkan taring putihnya, seolah-olah hendak mencabik-cabik Mu Feng. Singa kristal hitam bertanduk darah menerkam ke arah tempat Mu Feng berada. Meskipun sangat besar, ia sangat lincah. Ditambah dengan cakar dan baju besinya yang tajam, Mu Feng tidak tahan bahkan jika itu dekat dengannya sehingga kulit akan pecah dan darah mengalir deras. Singa kristal hitam bertanduk darah itu seperti kilat hitam, dengan kejam mencabik-cabik sosok Mu Feng, tapi sosok itu perlahan menghilang. Puluhan kaki jauhnya, Mu Feng muncul dalam sekejap. Sekarang langkah Void transformasi 9 bayangannya telah mencapai tingkat yang baik. Oleh karena itu, jelas sulit bagi singa kristal hitam bertanduk darah untuk membasmi Mu Feng dengan cepat. Singa kristal hitam bertanduk darah jelas tidak akan menyerah seperti ini, dan sosoknya tiba-tiba keluar lagi, bergegas menuju Mu Feng. Menghadapi singa kristal hitam bertanduk darah, Mu Feng menyebarkan semua langkah transformasi 9 bayangan, dan kecepatannya meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan singa kristal hitam bertanduk darah tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Terbasmi adalah bayangan yang ditinggalkan oleh Mu Feng. Wanita berbaju merah memandangi dua sosok hitam yang saling berkejaran di langit, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah singa kristal hitam bertanduk darah menjadi gila, Mu Feng akan segera berada dalam posisi yang dirugikan. Dia perlu mengambil tindakan, tapi dia tidak menyangka Mu Feng memiliki metode seperti itu, dan dia bahkan bisa bersaing dengan singa kristal hitam bertanduk darah setelah berubah menjadi gila. Setelah mengejar dalam waktu lama tanpa hasil, singa kristal hitam bertanduk darah juga berhenti mengejar, dengan niat membasmi yang kejam di mata binatang itu. Sebagai penguasa negeri ini, ia benar-benar kesal dengan Mu Feng. Bayangan singa misterius perlahan-lahan terbentuk di belakang singa kristal hitam bertanduk darah. Saat bayangan singa misterius itu mengeras, fluktuasi hebat energi misterius menyebar dalam bentuk yang terlihat dengan mata terbuka, menghancurkan kerikil di sekitarnya dan mati, dedaunan. Semua pohon tersapu. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu. Mu Feng, yang berdiri di seberangnya, dapat dengan jelas merasakan bahwa ini mungkin adalah pilihan terakhir dari singa kristal hitam bertanduk darah. Karena ini serius, ayo kita lakukan. Darah Mu Feng melonjak di tubuhnya, dan dia meledak dengan niat bertarung. Dia tampak serius dan menarik napas dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan pedang Xuanling lagi. Semua energi dalam di tubuhnya juga melonjak. Tuangkan semua energi ke dalam tubuh pedang. Pedang roh misterius hitam besar tiba-tiba bergetar, dan garis merah pada pedang itu sepertinya diaktifkan, memancarkan cahaya merah yang aneh, dan gelombang energi misterius yang kuat menyebar. Cahaya pedang hitam berukuran hampir 100 kaki melesat dari udara dan secara bertahap terbentuk di belakang Mu Feng. Seperti naga hitam yang terbangun, ia mulai menunjukkan wajahnya yang ganas. Teknik pedang Xuanling, serangan pemecah Xuan. Cahaya pedang hitam melesat melintasi langit, mengoyak udara. Dengan semburan dentuman sonik, ia meraung ke arah singa kristal hitam bertanduk darah dengan cara yang sangat kejam. Singa kristal hitam bertanduk darah juga melihat kekuatan tak terbatas dari pedang ini. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung ke arah Mu Feng. Bayangan singa misterius di belakangnya menengadah ke langit dan meraung, lalu berubah menjadi petir hitam dan menembak ke arah pedang hitam. Sepanjang perjalanan, bayangan singa misterius melonjak dengan cahaya, melesat dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Seluruh lembah tampak bergetar saat ini. Di tanah, retakan sebelumnya meluas dengan cepat, dan banyak monster jatuh ke dalam retakan tersebut, membuat semburan lolongan yang menyedihkan. Ledakan, bayangan singa misterius dan cahaya pedang hitam bertemu di udara, dan ledakan keras meletus. Energi misterius di seluruh dunia menjadi sangat ganas, dan riak energi yang besar menyapu seperti badai, menempati separuh langit. Tanah di bawahnya, yang sudah hancur berkeping-keping, kini terhempas. Seluruh tanah runtuh akibat pengaruh fluktuasi energi, dan semua pohon, batu besar, dan bangkai hewan di atas tanah meledak. Wanita berbaju merah yang sedang santai makan barbeque di sampingnya melihat momentumnya kurang bagus, maka dia mundur beberapa ratus kaki jauhnya untuk menghindari guncangan ombak. Bayangan singa misterius tiba-tiba meledak, cahaya menyilaukan meledak, dan gelombang energi yang sangat kuat meletus lagi. Badai energi yang mengerikan menyapu titik ledakan.
Bang bang bang. Di bawah dampak energi yang mengerikan itu, semua pancaran pedang hitam meledak, pecah menjadi tenda hitam kecil dan tersebar di udara. Bayangan-bayangan singa hitam menyerang Mu Feng lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Menghadapi pemandangan ini, Mu Feng sepertinya sudah bersiap untuk itu, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Di belakang sosok Mu Feng, cahaya pedang hitam lain berukuran puluhan kaki muncul, dan energi dalam antara langit dan bumi menjadi sangat ganas. Di bawah fluktuasi hebat ini, cahaya pedang hitam melonjak hingga berukuran 100 kaki, dan seluruh udara antara langit dan bumi meledak. Teknik pedang Xuanling, serangan dewa penghancur. Mu Feng berteriak dingin dengan suara rendah. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit di sekujur tubuhnya, mengeluarkan bekas darah, yang terlihat sangat menyilaukan di kulit peraknya. Tapi situasi ini jauh lebih baik dari pertarungan sebelumnya melawan Gao Peng dan Zhao Mang. Bagaimanapun, gaya ini masih di luar kemampuan Mu Feng sekarang. Bang! Cahaya pedang hitam kedua, dengan kekuatan yang luar biasa, meledakkan bayangan singa hitam sepenuhnya, dan kemudian meledak ke arah singa kristal hitam bertanduk darah tanpa melambat. Ho ho ho! Ketika singa kristal hitam bertanduk darah melihat cahaya pedang hitam, ia menengadah ke langit dan meraung. Seluruh sosoknya benar-benar melebar lagi, dan semua pelat baja kristal hitam di tubuhnya berkumpul, membungkus tubuhnya dengan erat di dalamnya. Cahaya pedang hitam, membawa tekanan dan fluktuasi yang sangat kejam, menghantam tubuh singa kristal hitam bertanduk darah. Bang bang bang, armor kristal hitam dari singa kristal hitam bertanduk darah semuanya meledak, dan awan kabut darah memenuhi udara. Di bawah kekuatan pedang ini, seluruh sosok besar itu terlempar ke tanah seperti bola meriam kaki terbentuk di tanah. Seluruh lembah benar-benar sunyi saat ini, dan keheningan yang tidak biasa itu membuat orang biasa merasakan rasa takut di hati mereka. Melihat lubang berdebu itu, Mu Feng bergumam di dalam hatinya, apakah kamu akan mati seperti ini? Memanggil, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul lagi, menembak ke arah Mu Feng di udara. Dentang, Mu Feng menebas dengan punggung tangannya, dan seberkas pedang ditembakkan, bertabrakan dengan bayangan hitam, membuat suara emas dan besi. Bayangan hitam itu terhenti, dan pada saat ini, Mu Feng juga menggunakan langkah transformasi 9 bayangan untuk menghindar lagi. Saat itulah Mu Feng melihat dengan jelas kondisi singa kristal hitam bertanduk darah. Armor kristal hitam di sekujur tubuhnya sekarang hancur berkeping-keping, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Di antara bekas luka tersebut, aliran besar darah terus mengalir. Bahkan 2 tanduk tajam berdarah di atas kepalanya patah. Kekuatan cahaya pedang hitam sebenarnya dibawa turun oleh monster dengan tubuh kerasnya. Namun, yang mengejutkan Mu Feng adalah aura monster itu tidak terlalu lamban, dan Mu Feng merasa sedikit lelah sekarang. Jika bukan karena dia baru saja menelan 2 pil Xuanli dan mengaktifkan Yan Yang Bajue untuk menyempurnakannya, saya kira saya sudah kelelahan sekarang. Idiot, di mana sutra kondensasi jiwa Gu Yuan yang aku ajarkan padamu? Apakah kamu lupa semuanya? Wanita berbaju merah itu tiba-tiba berteriak. Wanita berbaju merah memberi peringatan pada Mu Feng. Mu Feng biasanya tidak pandai melawan musuh sebagai master jiwa, dan dia tidak memiliki keterampilan jiwa untuk digunakan, jadi dia jarang menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang. Namun, sutra kondensasi jiwa Gu Yuan yang ditulis kepadanya oleh wanita berbaju merah juga berisi keterampilan jiwa tingkat Xuan tingkat rendah yang disebut segel jiwa pemecah jiwa. Meskipun tubuh monster-monster sangat kuat, masih sangat rapuh untuk melawan kekuatan jiwa monster-monster yang belum mengembangkan roh monster. Hanya monster level 4 ke atas yang dapat mengolah roh ibel. Sebaiknya gunakan keterampilan jiwa untuk melawan singa kristal hitam bertanduk darah di depan Anda. Mu Feng melirik penuh rasa terima kasih pada wanita berbaju merah, lalu menerbangkan telapak tangannya, mengumpulkan kekuatan jiwanya, dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir pada singa kristal hitam bertanduk darah itu. Singa kristal hitam bertanduk darah tidak memberi kesempatan pada Mu Feng, dan bergegas menuju Mu Feng lagi. Kecepatannya sepertinya telah meningkat lagi karena jatuh ke dalam kondisi kekerasan. Kristal hitam bertanduk, singa itu menerkam. Mu Feng tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan jiwa biru muda melonjak dari telapak tangannya, dan aura dingin yang berbeda dari kekuatan hitam menyebar, membuat singa kristal hitam bertanduk darah yang mengejarnya merasa tidak nyaman. Untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman ini, singa kristal hitam bertanduk darah tiba-tiba melaju dan bergegas menuju Mu Feng. Mu Feng menginjak langkah transformasi 9 bayangan, segel di telapak tangannya berubah, dan kekuatan jiwa biru muda meledak menjadi cahaya cemerlang. Memecahkan segel jiwa, menghindari serangan singa kristal hitam bertanduk darah, Mu Feng berteriak dengan suara yang dalam, dan cetakan telapak tangan jiwa yang besar muncul secara horizontal menuju singa kristal hitam bertanduk darah. Setelah cetakan telapak tangan jiwa, ada banyak jarum pemecah jiwa yang ditembakkan. Datang! Singa kristal hitam bertanduk darah merasakan aura kematian datang ke arahnya.
Kegelisahan dan kegelisahan di hatinya menyebabkan dia mengaum lagi dan lagi. Gelombang suara yang menembus gendang telinga tersebar ke segala arah dihancurkan oleh gelombang suara ini. Engah, jejak telapak tangan jiwa ditamparkan pada singa kristal hitam bertanduk darah, dan ratusan jarum pemecah jiwa juga ditembakkan ke tubuh monster itu. Kekuatan jiwa yang kejam meledak sepenuhnya di tubuh singa kristal hitam bertanduk darah, langsung membasmi kecerdasan dan pikiran singa kristal hitam bertanduk darah itu musnah. Ledakan, tubuh besar singa kristal hitam bertanduk darah jatuh ke tanah seperti meteorit, menyebabkan getaran di lembah. Monster yang masih hidup melihat bahwa singa kristal hitam bertanduk darah tidak bernyawa dan tekanannya hilang, dan mereka berpencar sebuah ledakan. Mu Feng menghela nafas lega saat melihat singa kristal hitam bertanduk darah itu mati. Namun, situasinya saat ini tidak jauh lebih baik. Meskipun dia membasmi monster puncak tingkat ketiga, dia memahami bahwa dengan kekuatannya saat ini, masih sulit untuk mengalahkan seorang pejuang yang berada di puncak alam formasi. Prajurit yang telah mencapai puncak alam formasi jauh lebih baik daripada singa kristal hitam bertanduk darah ini dalam hal pertahanan kekuatan jiwa dan pengendalian energi misterius, belum lagi monster ini baru saja mencapai puncak level ketiga. Sepertinya kita masih perlu meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Wanita berpakaian merah di samping datang dan melambaikan tangan gioknya. Ratusan benda kristal merah terbang ke arah Mu Feng. Di antara mereka, kristal ibel dan bola esensi darah menonjol. Kristal ibel dan esensi darah singa. Mu Feng tahu bahwa ini bukan apa-apa bagi wanita berbaju merah, jadi dia tidak ragu-ragu untuk memasukkan semua esensi dan darah dari kristal ibel dan singa kristal hitam bertanduk darah ke dalam batu kosong. Tapi pada saat ini, wajah wanita berbaju merah berubah. Dia mengulurkan tangan gioknya, dan sebelum Mu Feng bisa bereaksi, dia memeluknya dan bergegas menuju tempat tertentu. Ketika Mu Feng sadar kembali, dia menemukan bahwa dia tenggelam dalam kelembutan, dan aroma tubuh yang samar menggoda indera penciuman sensitif Mu Feng. Namun, sebagai seorang pria, Mu Feng sedikit malu dipeluk oleh seorang wanita berpakaian merah seperti ini. Mu Feng melirik wanita berbaju merah dan merasa ngeri. Wanita berbaju merah ini sebenarnya telah merasakan aura kuat ini sejak lama. Tampaknya persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada persepsi jiwanya. Wanita berbaju merah menggendong Mu Feng sebentar sebelum menurunkan Mu Feng. Ayo pergi. Wanita berpakaian merah itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, yang sedikit berbeda dari sikap dinginnya yang biasanya, dan dia benar-benar berbicara kepada Mu Feng secara proaktif. Kemana harus pergi? Mu Feng sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. Tentu saja, pergilah ke sarang singa kristal hitam bertanduk darah untuk melihat apakah ada barang bagus di dalamnya. Wanita berpakaian merah itu tersenyum lembut, yang membuat Mu Feng sedikit mabuk. Aura kuat apa itu? Mu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Monster di wilayah lain merasakan hilangnya aura singa kristal hitam bertanduk darah, dan datang untuk merebut wilayah itu. Dunia monster sebenarnya mirip dengan kita manusia. Yang lemah memakan yang kuat, gaun merah berkata dengan tenang. Mu Feng mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan wanita berpakaian merah itu. Mu Feng dan wanita berbaju merah terbang menuju lembah gelap meskipun Mu Feng sedikit lemah setelah pertempuran tadi, di bawah desakan Yan Yang Bajue. Tidak terlalu menjadi masalah. Selain itu, Mu Feng percaya pada keterampilan wanita berbaju merah, jadi dia tidak menemukan tempat untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Keduanya melakukan perjalanan melalui lembah. Meski sekelilingnya gelap, tapi Mu Feng dan wanita berbaju merah memiliki penglihatan yang sangat bagus, jadi tidak ada kendala. Mu Feng memperhatikan bahwa lembah itu sangat luas. Meskipun ada tumpukan batu dan tulang di lembah, ramuan tingkat kedua dan ketiga dapat ditemukan di mana-mana, dan aroma obatnya harum. Dan ini hanyalah pinggiran Monster Valley. Mu Feng percaya bahwa jauh di dalam lembah monster, pasti ada ramuan bermutu tinggi, dan bahkan mungkin ramuan langka seperti ramuan kelas 7 dan 8. Namun, bahkan mereka yang kuat di alam magis mungkin tidak akan berani bergegas ke kedalaman lembah monster. Mu Feng percaya bahwa pasti ada monster tingkat 5 jauh di dalam lembah monster. Pada saat ini, ada suara ledakan yang mengejutkan dari tempat tadi. Baik Mu Feng dan wanita berpakaian merah menoleh dan melihat beberapa sosok hitam mengejar bolak-balik di udara, dan fluktuasi energi menyebar dalam gelombang. Aura bayangan hitam tidak lebih lemah dari aura singa kristal hitam bertanduk darah, tapi semuanya berada di level puncak level ketiga, dan tidak ada monster level 4 yang muncul. Jangan khawatir, pertarungan mereka tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Sebaiknya kita segera pergi ke gua singa kristal hitam bertanduk darah. Wanita berbaju merah itu melaju sedikit lebih cepat. Mu Feng juga mengangguk dan mengikuti wanita berpakaian merah. Sepanjang jalan, Mu Feng melihat banyak tulang di jalan. Banyak dari mereka adalah tulang manusia. Mereka pasti orang-orang rakus yang berkelana ke lembah monster untuk menemukan harta karun, tetapi dibasmi oleh monster di dalamnya. Kami di sini,
kata wanita berpakaian merah. Apakah ini di sini? Mu Feng melihat tidak jauh, dan sebuah gua gelap muncul di depan mereka berdua. Bau amis yang keluar dari gua mirip dengan singa kristal hitam bertanduk darah. Jika tidak ada yang lain, pasti ini yang terjadi, kata wanita berbaju merah sambil bergerak menuju gua. Mu Feng memandangi sosok anggun wanita berbaju merah, dan rasa penasarannya muncul. Terlepas dari kultivasi, pengetahuan, dan kemampuannya, identitas wanita berbaju merah ini sama sekali tidak sederhana. Mu Feng mengikuti wanita berpakaian merah ke dalam gua. Dia membalikkan tangannya dan lipatan api muncul di tangannya. Di luar lembah, tak satu pun dari mereka yang berani menggunakan api karena takut menarik perhatian monster. Begitu berada di dalam gua, mereka tidak lagi merasa khawatir. Gua itu sangat besar, di luar imajinasi Mu Feng. Gua itu ditutupi dengan batu, dan ada serpihan rambut dan baju besi yang ditumpahkan oleh singa kristal hitam bertanduk darah di tanah. Namun, bau amis menjadi semakin kuat, membuat Mu Feng dan wanita berbaju merah keduanya. Mau tak mau dia menutup mulut dan hidungnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk sampai ke ujung gua. Di sudut ujung, ada cekungan besar dengan jerami lembut di dalamnya, dengan beberapa serpihan rambut dan baju besi berserakan di atasnya jadilah tanduk darah hitam. Tempat di mana singa kristal bersemayam. Ketika Mu Feng mengalihkan pandangannya ke sudut lain gua, matanya tiba-tiba berbinar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saya melihat banyak ramuan yang tertata rapi di tanah. Meskipun itu hanya ramuan tingkat ketiga dan keempat, ada ratusan ramuan. Dengan ratusan ramuan ini saja, perjalanan ini tidak sia-sia. Mu Feng tersenyum pada wanita berbaju merah dan berkata, aku tahu kamu tidak menyukai hal-hal ini. Jika kamu ingin mendapatkannya, cepatlah, ada banyak omong kosong. Wanita berbaju merah itu berkata dengan nada menghina, tapi dari sudut pandangnya, dia tidak akan mengambil barang-barang ini bahkan jika itu diberikan kepadanya secara gratis. Mu Feng dengan cepat mengumpulkan ramuan ini ke dalam batu hampa. Ramuan ini akan sangat membantu budidayanya di masa depan. Saat Mu Feng sedang terburu-buru, wanita berpakaian merah itu berputar-putar dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ada apa? Setelah Mu Feng memasukkan ramuan itu ke dalam batu void, dia memandang wanita berpakaian merah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika daging dan pelindung kristal dari singa kristal hitam bertanduk darah ingin berevolusi, mereka perlu ditempa. Jadi umumnya singa kristal hitam bertanduk darah akan memilih tempat dengan energi yang sangat kaya di dunia sebagai markasnya, tapi di sini, tidak ada yang seperti itu. Ketemu, wanita berbaju merah itu juga berkata dengan sedikit kebingungan. Tiba-tiba, wanita berbaju merah memandangi jerami dalam depresi, matanya berbinar, dan dengan lambaian tangan gioknya, angin kencang meniup mereka, dan sebuah lubang hitam muncul di depan mereka berdua. Monster ini cukup cerdas dan tahu cara menyembunyikan pintu masuk gua. Wanita berbaju merah berkata sambil tersenyum tipis. Namun tak heran jika kekuatan singa kristal hitam bertanduk darah hanya bisa dianggap di atas rata-rata di pinggiran lembah monster. Jika tidak dilakukan tindakan tertentu, gua ini mungkin tidak akan terselamatkan. Keduanya melompat ke pintu masuk gua, dan apa yang muncul di depan mereka adalah lorong yang berkelok-kelok. Namun, lorong ini dapat menampung tubuh singa kristal hitam bertanduk darah, jadi secara alami tampak sangat luas bagi mereka berdua. Khawatir akan bahaya, keduanya juga membungkus diri mereka dengan energi misterius, dan kemudian perlahan bergerak maju menuju akhir lorong. Mu Feng tiba-tiba menyadari bahwa gua yang awalnya dingin dipenuhi dengan sedikit panas. Saat keduanya masuk lebih dalam, panas berangsur-angsur menjadi jelas, dan suhu menjadi semakin tinggi. Namun, wanita berbaju merah tidak merasa aneh sama sekali, sebaliknya, Mu Feng, yang mempraktikkan keterampilan yang dan menderita radang jantung yang melahap jantung, tidak tahan. Keringat sebesar kacang kedelai mengucur dari keningnya hingga membasahi seluruh pakaiannya, pada akhirnya ia bahkan harus menggunakan Yanyang Bajue untuk menahan suhu tinggi. Tempat apa ini? Kenapa panas sekali? Suhu tinggi di lorong itu di luar dugaan Mu Feng. Bahkan udara yang dihirupnya sangat panas, memaksanya memperlambat laju pernapasannya. Kamu tidak tahan lagi. Wanita berpakaian merah itu sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Mu Feng, dan berkata dengan tenang. Mu Feng tersenyum canggung, tapi tidak berbicara. Ini adalah tempat yang bagus untukmu. Saya menghitung bahwa Anda memiliki waktu 3 hari untuk mencapai kesempurnaan agung dari tahap awal alam formasi. Wanita berpakaian merah melanjutkan. Serang tahap awal alam formasi menuju kesempurnaan hebat, kata Mu Feng dengan sedikit terkejut. Sebenarnya baru setengah tahun sejak dia memasuki alam formasi. Meski ada sedikit terobosan, perasaannya tidak kuat. Tidak mudah untuk menembus kemacetan dan mencapai tahap awal alam formasi dalam 3 hari. Kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Akan merepotkan jika kamu menghadapi musuh yang kuat saat memasuki alam roh ungu.
Tempat ini adalah tempat yang sangat baik bagimu untuk menerobos. Ditambah dengan kristal ibel yang kamu peroleh sebelumnya, itu akan menjadi sulit ditembus masih belum besar, jelas wanita berbaju merah itu. Sepertinya kamu bertekad untuk memenangkan bunga suci Danyang. Tapi aku sangat penasaran, apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan Xiao Ying, atau kamu tertarik dengan tubuh 9 yin nethernya? Mu Feng tiba-tiba bertanya. Ketika wanita berbaju merah mendengar apa yang dikatakan Mu Feng, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin sebaiknya kamu tidak bertanya lebih banyak tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Jika kamu ingin menyelamatkan Xiao Ying, lakukan saja seperti yang aku mengatakan. Mu Feng langsung terdiam. Keduanya tidak berbicara dan berjalan dalam diam. Untungnya, ujung lorong tidak jauh dari mereka. Mereka berdua berjalan sepanjang perjalanan dalam diam. Yang muncul di depan mereka adalah tanah terbuka berwarna merah. Negeri batu api. Tanah batu api. Mu Feng memandangi tanah terbuka merah ini dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada dunia seperti itu di gua singa kristal hitam bertanduk darah. Mu Feng juga pernah melihat tanah batu api di buku. Yang disebut tanah batu api adalah medan yang dibentuk oleh energi dari pusat bumi yang berkumpul karena suatu alasan, hanya saja yang pertama adalah alam dan yang kedua adalah buatan manusia. Namun, efek pelatihan dari Flamestone Land tidak sebanding dengan formasi pengumpulan Suan biasa. Tidak heran wanita berbaju merah memintanya untuk mencapai kesempurnaan luar biasa dari tahap awal alam formasi di sini Flamestone Land. Dia ingin mencapai tujuannya dalam 3 hari. Masih ada harapan besar untuk terobosan di dalamnya. Pengalamanku lumayan, aku sebenarnya tahu tanah batu api. Wanita berbaju merah tidak menyangka Mu Feng mengenali tanah batu api dan berkata dengan tenang. Saya cukup beruntung melihatnya di beberapa buku. Mu Feng tersenyum dan berkata, lalu mengalihkan pandangannya ke negeri batu yang menyala-nyala. Saya melihat puing-puing di sekelilingnya, dengan platform batu datar di tengahnya. Ada beberapa potongan armor kristal dari singa kristal hitam bertanduk darah di platform batu. Agaknya, platform batu itu dibuat oleh hitam bertanduk darah singa kristal. Untuk latihan. Di platform batu, warna merah muncul, dan energi panas memenuhi seluruh ruangan. Di bawah suhu tinggi ini, hal itu membuat orang merasa terpelintir. Kamu hanya punya waktu 3 hari. Jika kamu tidak dapat menerobos dalam 3 hari, kamu tidak punya pilihan selain menyerah. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengejar pembukaan alam roh ungu, kata gaun merah itu pada Mu Feng. Mu Feng menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata perlahan saya mengerti. Selebihnya, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan berada di sisimu saat kamu berlatih dan tidak akan membiarkanmu diganggu dengan cara apapun. Terima kasih. Mu Feng tersenyum penuh terima kasih pada wanita berpakaian merah dan berjalan menuju platform batu. Ketika Mu Feng melangkah ke tanah batu yang menyala-nyala, dia segera merasakan suhu panas menyebar dari tanah melalui telapak kakinya. Mu Feng dengan cepat mengaktifkan Yanyang Baksuan di tubuhnya dan membungkusnya dari atas ke bawah platform batu. Mu Feng berdiri di atas platform batu, merasakan kekayaan energi dunia ini. Energi yang kaya dan panas ini hampir mencapai kondisi kekerasan. Namun, Mu Feng berlatih Yanyang Bajue, dan mengikuti jalur kultivasi Xiang Zigang, yang memiliki keunggulan unik dalam memurnikan energi ini. Wanita berbaju merah juga melihat ini, jadi dia mengirim Mu Feng untuk membawanya ke sini. Mu Feng menjentikkan lengan bajunya untuk membersihkan semua debu di platform batu, dan kemudian menemukan tempat datar untuk duduk bersila. Saat dia duduk, Mu Feng tiba-tiba merasakan panas terik datang dari dasar platform batu, energi melonjak. Platform pelatihan alami semacam ini sulit ditemukan di dunia. Jika singa kristal hitam bertanduk darah diizinkan berlatih beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa menggunakan tanah batu api ini untuk maju ke tingkat keempat atau bahkan monster dengan level yang lebih tinggi. Waktu hampir habis, sehingga Mu Feng tidak lagi menunda-nunda dan segera mengaktifkan Yanyang Bajue secara ekstrim. Tiba-tiba, energi antara langit dan bumi seolah tersedot oleh suatu kekuatan, mengalir menuju tubuh Mu Feng. Sambil berpikir, Mu Feng memanggil api hati yang memakan dan menggantungnya di udara, memungkinkannya melahap energi api antara langit dan bumi. Mu Feng belum pernah bisa menemukan tempat yang bagus untuk api hati yang memakan untuk berevolusi dengan sendirinya sebelumnya. Negeri batu yang menyala ini adalah tempat yang sangat bagus, dan seharusnya bisa sangat memperkuat api hati yang memakan. Mu Feng tidak takut wanita berbaju merah mendambakan radang jantungnya yang melahap jantungnya. Bagaimanapun, wanita berbaju merah telah dengan jelas melihat rahasia di tubuhnya hari itu, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda tergoda. Benar saja, setelah api hati yang memakan dilepaskan oleh Mu Feng, dia merasa sangat bersemangat. Energi api antara langit dan bumi terus mengalir menuju api hati yang memakan dan diserap olehnya. Dalam pertarungan antara King Feng Tianzun dan Black Flame Evil Lord hari itu, Devouring Heart Flame juga rusak parah, sebagai api aneh yang lahir secara alami di dunia,
tentu saja perlu menyerap energi dari langit dan bumi untuk diperbaiki. Batu yang menyala tidak cocok untuk api yang memakan hati. Katanya, itu seperti memasukkan ikan ke dalam air. Ketika Mu Feng melihat api hati yang melahap, dia tersenyum sedikit dan berhenti mempedulikannya. Dia menutup matanya sedikit dan mulai berlatih teknik hegemoni Yanyang. Saat energi api mengalir ke dalam tubuh, Mu Feng merasakan sakit yang membakar di meridiannya. Mu Feng sedikit mengernyit, menahan rasa sakit, dan mengikuti rute Yanyang Bajue untuk menyalurkan energi yang kaya dan berapi-api. Di bawah pelatihan energi yang berapi-api ini, meridian dan otot Mu Feng secara bertahap menjadi lebih kuat, dan Xuan Jing di dantiannya juga menjadi sedikit lebih besar. Meskipun Mu Feng merasakan terobosan sebelumnya, perasaan ini tidak terlihat jelas, tetapi dengan latihan di tanah batu api, perasaan terobosan ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Saat menjalankan tekniknya, dia bisa merasakan lapisan rintangan, dan lapisan rintangan inilah yang disebut kemacetan. Selama dia menerobos lapisan rintangan ini, dia akan berhasil maju ke tahap awal formasi ranah dan raih terobosan di ranah. Namun, meski energi antara langit dan bumi kaya, Mu Feng selalu merasa ada yang kurang. Perasaan kekurangan inilah yang membuatnya berlatih selama 2 hari tanpa membuat terobosan. Mu Feng hari ini tampaknya hanya tinggal selembar kertas dari kesempurnaan agung di tahap awal alam formasi. Hanya dengan sedikit dorongan, dia dapat menembus kemacetan. Mu Feng teringat kata-kata wanita berbaju merah, dan sambil berpikir, dia mengeluarkan kristal Ibel, memegangnya dengan lembut dengan telapak tangannya, dan menghancurkannya berkeping-keping. Energi merah menyala yang terkandung dalam kristal Ibel menyembur keluar. Dihirup ke dalam tubuh oleh Mu Feng. Meskipun di dalam kristal Ibel, terdapat faktor kekerasan dari binatang Ibel, yang akan mempengaruhi semangat prajurit. Kebijaksanaan, tetapi di bawah penyempurnaan Yan Yang Bajue, faktor kekerasan ini juga dihilangkan sepenuhnya oleh Mu Feng. Setelah pemurnian, aliran energi misterius murni bersirkulasi dengan sangat cepat di sepanjang meridian Yan Yang Bajue, dan akhirnya memasuki kristal misterius di dantian. Saat energi misterius memasuki kristal mendalam, Mu Feng juga merasa bahwa penghalang itu tampaknya menjadi sedikit lebih longgar. Dia mengeluarkan semua kristal Ibel dan menghancurkan semuanya hingga terbuka menyempurnakan semua energi misterius yang terkandung di dalamnya. Ia meraung ke dalam kristal misterius di dantian. Masih ada sedikit yang tersisa. Mu Feng diam-diam berpikir, melihat kristal Ibel terakhir yang tersisa, yang merupakan kristal Ibel singa kristal hitam berlapis darah. Energi merah menyala di kristal Ibel terus mengalir tangannya. Mu Feng bisa merasakan aura panas dan kekerasan. Bang! Mu Feng menghancurkan kristal Ibel dan meledakkannya, dan energi hitam yang sangat ganas tersapu. Namun, di bawah hegemoni Yanyang Mu Feng, semuanya tersedot ke dalam tubuh Mu Feng. Layak menjadi monster puncak tingkat ketiga. Bahkan faktor kekerasan dalam kristal monster itu 3 poin lebih kuat dari monster lainnya, jadi Mu Feng harus membungkusnya dengan Yanyang Baksuan di sekujur tubuhnya sebelum menyempurnakannya. Bum bum bum. Tubuh Mu Feng mengeluarkan gelombang suara teredam yang dalam, pembuluh darah di sekujur tubuhnya menyembul, dan wajahnya menjadi sedikit ganas, yang menunjukkan betapa besarnya gerakan di dalam tubuhnya. Wanita berpakaian merah yang sedang duduk bersila mengangkat kepalanya sedikit saat ini, memandang Mu Feng di platform batu, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka akan menerobos begitu cepat, itu lebih cepat dari saya mengharapkan. Bang! Ada ledakan di tubuh Mu Feng, auranya tiba-tiba meningkat 3 poin, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Terobosan, kesempurnaan luar biasa di tahap awal alam formasi. Mu Feng membuka matanya yang hitam pekat menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi, wajahnya penuh energi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Mu Feng tidak bangun. Wanita berbaju merah memberinya waktu 3 hari. Hanya 2 hari telah berlalu, dan masih ada 1 hari tersisa, yang bisa dia gunakan untuk menyerang meridian ke-15 Yanyang Bajue dan meridiannya. Xuanling tubuh perak Jue. Kesulitan berlatih Yan Yang Bajue jauh melebihi imajinasi Mu Feng. Setelah memasuki alam transformasi Qi, Mu Feng hanya membuka 14 meridian dalam 2 tahun terakhir. Namun, Mu Feng juga memiliki pengalaman pribadi tentang kekuatan Yan Yang Bajue. Saat bertarung melawan prajurit dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari dirinya, jika bukan karena Yan Yang Basuan yang dilatih di Yan Yang Bajue, Mu Feng tidak akan melakukannya, memiliki modal untuk menghadapi tantangan lompatan. Adapun Xuanling Silver Body Jue, sebagai seni bela diri pemurnian tubuh tingkat Xuan tingkat menengah, itu juga merupakan salah satu kartu truf Mu Feng dalam beberapa ujian hidup dan mati. Jika bukan karena pertahanan super abnormal kemampuan Xuanling Silver Body Jue, Mu Feng juga tidak bisa bertahan hari ini. Jika Anda dapat membuka meridian ke-15 Yanyang Bajue dan melatih Xuanling Silver Body Jue ke tingkat ke-8, maka peluang Anda untuk memasuki alam roh ungu dan memenangkan bunga suci dan yang akan sedikit meningkat.
Saat Mu Feng perlahan menutup matanya, seluruh daratan batu yang menyala kembali menjadi sunyi, dan hanya suara tumpul yang terus terdengar dari tubuh Mu Feng. Wanita berbaju merah mengalihkan perhatiannya ke pria muda di atas platform batu meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, bakatnya dapat diterima, ketekunan dan pola pikirnya luar biasa. Dia berbakat. Jika dia bisa direkrut ke dalam klan, dia akan menjadi orang yang baik pilihan. Tidak ada waktu untuk berlatih, 3 hari berlalu dengan cepat. Mu Feng membuka matanya, dengan senyuman di wajahnya. Lalu dia melambaikan tangannya dan memasukkan api pemakan hati ke dalam tubuhnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia datang ke sisi wanita berpakaian merah. Ya, hanya dalam 3 hari, saya tidak hanya mencapai terobosan, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan seni bela diri saya. Wanita berpakaian merah memandang Mu Feng dan berkata dengan puas. Mu Feng tersenyum tipis dan berkata, saya masih ingin berterima kasih karena telah membantu saya menemukan tempat untuk berlatih. Mu Feng memperoleh banyak hal kali ini. Tidak hanya budidayanya mencapai tahap awal alam formasi, dia juga menggunakan tanah batu api untuk membuka meridian ke-15. Dia juga berhasil mengembangkan teknik tubuh perak Xuanling ke tingkat ke-8. Adapun api pemakan hati, Mu Feng juga merasa bahwa asal mula apinya telah tumbuh sedikit lebih kuat, dan suhunya tampaknya menjadi lebih panas. Jika digunakan dengan baik, itu bisa dianggap sebagai salah satu kartu andalan Mu Feng. Aku hanya ingin lebih yakin untuk memenangkan bunga suci Danyang. Aku tidak perlu berterima kasih padamu. Ayo pergi. Tidak banyak waktu tersisa sebelum alam roh ungu terbuka. Wanita berbaju merah berkata dengan lembut, meski kata-katanya masih begitu dingin, namun ada sedikit kelembutan di dalamnya. Saat waktu pembukaan alam roh ungu semakin dekat, area di dekat alam roh ungu secara bertahap menjadi lebih populer. Di langit, sosok satu demi satu melesat lewat, bergegas menuju tempat di mana alam roh ungu terbuka, dan suara angin bertiup terdengar tanpa henti. Fluktuasi yang dipancarkan oleh angka-angka ini sangat kuat. Kebanyakan dari mereka kuat di alam formasi, dan hanya sebagian kecil yang merupakan pejuang di alam transformasi Qi. Pada saat ini, tempat di mana alam roh ungu dibuka sudah penuh dengan orang, dan semua orang menunggu segelnya melemah. Sejumlah besar sosok bergegas melewati angin, dan akhirnya muncul di depan semua orang. Pemimpinnya ternyata adalah seorang gadis muda, berusia sekitar 18 tahun. Meskipun warna kulitnya sedikit lebih gelap, penampilannya sangat cantik gaun hitam ketat yang membuatnya tampak bangga. Dengan kedatangan kelompok orang ini, tiba-tiba terjadi ledakan kegembiraan di antara kerumunan di sekitarnya. Orang-orang dari aliansi Master Jiwa telah tiba. Siapa wanita berpakaian hitam di tengah? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Idiot, bahkan roh bintang biru pun tidak mengenalnya. Dia adalah putri dari pemimpin aliansi Master Jiwa dan murid Akademi Piaoxue. Satu demi satu melihat roh bintang biru dan banyak ahli alam formasi di belakang mereka, dan suara diskusi menyebar dengan tenang. Sebagai pengontrol kota Qihun, ada banyak orang yang dikirim oleh Soul Master Alliance kali ini, dan semuanya cukup kuat. Lan Xingling tidak memperhatikan pandangan ini, dia dengan ringan mengamati orang-orang di sekitarnya dan mengerutkan kening. Baik Bafangtang maupun klan Gao tidak hadir. Dulu, mereka selalu datang lebih awal. Apakah mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembukaan alam roh ungu kali ini? Lan Xingling melihat ke arah tempat lain di udara. Suara angin bertiup dengan cepat, dan dia melihat 2 kelompok orang muncul di hadapan semua orang pada saat yang sama. Itu adalah klan Bafangtang dan Gao yang baru saja dia sebutkan. Pemimpin Bafangtang adalah Gongling. Meskipun dia lemah, jumlah orang di belakangnya melebihi klan Gao. Semua orang memancarkan aura yang kuat. Di antara mereka, aura bayangan hitam yang berdiri di belakang Gongling samar-samar berjarak setengah langkah. Klan Gao jelas terbagi menjadi 2 kelompok, salah satunya dipimpin oleh Gao Ye, dengan puluhan sosok berdiri di belakang mereka, semuanya berdiri tegak. Kelompok lainnya secara alami dipimpin oleh Gao Peng, diikuti oleh Fan bersaudara, dengan total hanya selusin orang. Tapi tidak satu pun dari mereka yang lemah kekuatannya. Gongling, Gao Ye, Gao Peng dan pemimpin pasukan lainnya semuanya mengangguk memberi salam ketika mereka melihat Blue Star Spirit. Belum lagi kekuatan luar biasa dari aliansi Master Jiwa, bahkan kekuatan roh bintang biru pun patut mereka hormati. Blue Starling juga memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tapi sepertinya dia masih menunggu sesuatu. Di sudut yang tidak mencolok, 2 pria berjubah hitam berdiri di sana dengan tenang, tidak terlihat sama sekali. Itu adalah Mu Feng dan wanita berpakaian merah. Orang kuat itu seperti awan. Mu Feng memandangi lautan manusia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata dengan kaget. Pembukaan alam roh ungu kali ini menarik banyak orang berkuasa, yang juga membuka mata Mu Feng. Hanya ada batasan kekuatan untuk memasuki alam roh ungu, dan tidak ada batasan usia,
jadi sebagian besar orang kuat di alam formasi bergegas ke sini. Saya ingin mencoba peruntungan memasuki dunia roh ungu. Banyak orang kuat di puncak alam formasi yang mengalami kemacetan tidak dapat menerobos ke alam ilahi. Mereka juga ingin pergi ke alam roh ungu untuk mencari beberapa pil atau peluang yang dapat membantu mereka maju, dengan harapan dapat menerobos ke alam ilahi. Alam dalam hidup mereka. Mu Feng juga memperhatikan banyak aura kuat di antara mereka, dan wajah pemilik aura kuat itu sangat asing. Ada yang laki-laki tua berambut abu-abu, ada yang laki-laki parubaya jangkung, dan ada pula yang bertalenta muda di akhir usia remaja. Kecuali asosiasi master jiwa yang paling menarik perhatian, klan Bafangtang dan Gao, kekuatan besar dan kecil lainnya di kota Qihun mengirimkan orang untuk berpartisipasi, dan bahkan beberapa kekuatan dari kabupaten dan kota lain yang lebih dekat satu sama lain mengirimkan orang-orang kuat untuk berpartisipasi. Kemarilah. Semua kekuatan ini terpisah, saling waspada, dan menilai kekuatan lain di sekitar mereka. Selama Anda memasuki alam roh ungu, selain pasukan Anda sendiri, mereka semua akan menjadi pesaing, dan mereka bahkan mungkin harus bertarung. Ledakan. Sejumlah besar orang berbaju biru, membawa aura yang menakjubkan, terbang dari kejauhan, dan suara angin yang bertiup, seperti guntur yang menggelegar, mencapai telinga semua orang. Bahkan anggota klan Sangguan ada di sini tahun ini. Kalau begitu klan Sangguan ada di sini, bagaimana mungkin keluarga kerajaan tidak datang? Semua orang melihat sekelompok orang berbaju biru dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Klan Sangguan dan klan Huang tidak mengirim siapapun untuk berpartisipasi beberapa kali sebelumnya. Di depan sekelompok orang berbaju biru, berdiri seorang pemuda cantik dengan aura yang sangat feminin, namun semua orang merasakan semacam jantung berdebar-debar karena fluktuasi yang datang dari tubuhnya. Pria itu melirik orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya mendarat di Blue Star Spirit. Star Spirit, kali ini kamu memimpin tim. Sepertinya jika kita bertemu di dunia roh ungu, saya perlu meminta kamu untuk lebih berhati-hati dari saya. Suara pria itu ternyata suara wanita, dan bahkan ekspresi serta nadanya sama dengan wanita biasa. Jika Anda tidak melihat penampilannya, orang lain akan salah mengira dia adalah wanita yang lembut dalam berbicara. Tuan Sangguan bercanda, karena Tuan Sangguan adalah murid Gua Lingsu yang bangga, bagaimana Xingling bisa menjaganya? Lan Xingling berkata dengan tenang. Namun, saat keduanya sedang berbicara, sekelompok orang lain yang mengenakan pakaian emas datang dari langit, seperti awan emas keberuntungan, muncul di hadapan semua orang dengan cara yang sangat mengejutkan. Di hadapan rombongan orang itu juga terdapat sosok muda berwajah tampan dan berbadan tegap. Aura raja perlahan menyebar dari tubuhnya hingga membuat orang terkagum-kagum. Sangguan Lian, aku tidak menyangka kamu selangkah lebih maju dariku. Sosok muda itu berkata sambil tersenyum. Bukankah ini yang mulia Wang Chen? Dia sebenarnya menyukai hal-hal dari alam roh ungu. Di matanya. Saat ini, klan Sangguan dan klan Huang berada dalam kondisi kekuatan yang tak terhindarkan, dan hanya masalah waktu sebelum dua kekuatan besar itu terpecah. Namun, sebelum putus, kedua belah pihak harus saling menyanjung. Haha, kamu di sini, bolehkah aku datang? Wang Chen tidak peduli dengan rasa tidak hormat Sangguan Lian. Dia juga memahami situasi dua kekuatan besar. Jika mereka bertemu di alam roh ungu, mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Ketika beberapa kekuatan besar sedang berbicara, Mu Feng di bawah juga melihat orang-orang dari keluarga Huang dan keluarga Sangguan, merasakan banyak emosi di hatinya. Generasi muda dari klan yang kuat dan berkuasa ini memiliki bakat luar biasa, ditambah dengan sumber daya berlimpah yang patut ditiru, mereka telah mencapai prestasi luar biasa dalam seni bela diri di usia yang begitu muda. Jelas masih ada waktu sebelum alam roh ungu terbuka. Orang-orang di sini semuanya kuat di alam formasi dan hanya bisa terbang di udara untuk waktu yang singkat, jadi mereka masing-masing memilih tempat untuk beristirahat. Banyak prajurit yang datang sendirian menemukan sudut terpencil untuk tinggal, dan di antara mereka adalah Mu Feng dan wanita berpakaian merah. Bisakah kita berdua memenangkan bunga suci Danyang? Kata Mu Feng dengan suara rendah. Melihat ribuan prajurit Saping Realem ini, Mu Feng merasa sedikit tidak yakin. Meskipun kekuatan mereka berdua tidak lemah, bagaimanapun juga, mereka lemah sendirian. Biasanya saat memasuki lingkungan aneh seperti ini, posisi semua orang akan acak. Tidak ada gunanya memiliki terlalu banyak orang. Tidak, kalau begitu, bukankah kita harus berpisah juga? Tanya Mu Feng. Jangan khawatir, jika saatnya tiba, yang perlu kamu lakukan hanyalah memegang tanganku dan kamu akan bisa muncul di tempat yang sama. Wanita berbaju merah berkata dengan tenang jika di masa lalu, meskipun begitu kamu memohon padaku untuk datang ke negeri asing kecil ini, aku bahkan tidak akan memintamu untuk datang. Sekte Roh Ungu. Meskipun ini adalah sekte kuno, saya hampir belum pernah mendengarnya. Dapat dilihat bahwa itu hanyalah sekte kecil di zaman kuno. Hal baik apa yang ada di dalamnya?
Mungkin ada beberapa rendahnya, keterampilan tingkat dan seni bela diri yang dapat menghancurkan langit. Ya, wanita berbaju merah berkata dengan nada menghina. Mu Feng mendengar ini. Saya hanya terdiam beberapa saat. Pakar seni bela diri tingkat rendah berbicara dengan sangat tidak menyenangkan di depan wanita berbaju merah. Namun, akhir-akhir ini, dia juga memperhatikan bahwa wanita berbaju merah sudah agak pulih. Mu Feng menduga dia tidak akan memiliki banyak masalah bahkan melawan orang kuat yang setengah pemarah. Dengan pengawal kuat di sisinya, Mu Feng merasa jauh lebih nyaman. Alam roh ungu akan segera terbuka. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu untuk mengobarkan suasana. Semua orang berdiri dan melihat dunia yang sama. Di depan semua orang, area luas terdistorsi, dengan riak energi mengalir seperti pola air. Lapisan penghalang putih muncul di depan semua orang, dan gelombang yang agak menakutkan keluar dari penghalang putih, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mu Feng juga melihat ke ruang yang berputar dan menarik napas dalam-dalam. Memasuki dunia roh ungu kali ini, bahayanya tidak dapat diprediksi. Kalau begitu, bagaimana kita bisa keluar dari alam roh ungu? Mu Feng tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Jangan khawatir, setelah segel di alam roh ungu diperbaiki, secara alami ia akan memindahkan prajurit di dalamnya dalam waktu sekitar 1 bulan. Tentu saja, ada juga beberapa susunan teleportasi di alam roh ungu. Anda dapat mengaktifkan teleportasi arai keluar dari dunia roh ungu, kata wanita berbaju merah. Penghalang putih itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu berputar dengan cepat, berubah menjadi pusaran luar angkasa yang besar, berdiri di sana. Berjalan, seseorang berteriak, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti kekuatan yang luar biasa, bergegas menuju pusaran air di angkasa, dan akhirnya berubah menjadi hantu dan menghilang ke dalamnya. Ayo pergi juga, wanita berbaju merah itu berkata dengan tenang dan mengulurkan tangan gioknya. Mu Feng ragu-ragu sejenak dan kemudian menyerahkan tangannya kepada wanita berpakaian merah. Ketika tangan giok yang lembut dan hangat memegang Mu Feng, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan keringat mengucur di telapak tangannya. Perilaku aneh Mu Feng juga diperhatikan oleh wanita berpakaian merah. Dengan senyum tipis, dia memimpin Mu Feng menuju pusaran spasial. Orang lain melihat kedua orang yang mengenakan jubah hitam, menggelengkan kepala dan diam-diam mengutuk kalian berdua idiot. Pusaran luar angkasa acak untuk penampilan semua orang, apakah berguna untuk berpegangan tangan? Di masa lalu, untuk memungkinkan pasukan mereka memasuki alam roh ungu dan muncul di lokasi yang sama, semua kekuatan besar mencoba yang terbaik dan memutar otak tetapi gagal, dan akhirnya harus melepaskan ide ini. Namun, Mu Feng dan wanita berpakaian merah sudah terlihat, berpegangan tangan saat mereka menyapu pusaran ruang dan menghilang. Apakah ini alam roh ungu? Mu Feng mengedarkan energinya yang dalam dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah tidak menemukan bahaya, dia menghela nafas lega dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun setelah dia melihat sekeliling, ada ekspresi kekecewaan di wajahnya. Meskipun alam roh ungu terdengar seperti nama yang bagus, apa yang mereka lihat di hadapan mereka adalah dunia yang sunyi. Langit kelabu, bumi kelabu, dan suasana sunyi meresap ke seluruh ruang, yang benar-benar berbeda dari negeri dongeng di bumi yang dibayangkan Mu Feng dengan kicauan burung dan keharuman bunga. Ada juga keheningan di sekitar mereka berdua. Sepertinya yang lain telah berteleportasi ke tempat lain. Meskipun alam roh ungu tidak besar, bagi lebih dari 1000 orang ini, ia masih tampak sangat luas. Jika wanita berbaju merah tidak menggunakan teknik rahasia untuk memindahkan keduanya bersama-sama, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa menemukan satu sama lain dalam sebulan. Seharusnya di sini, wanita berbaju merah juga sedikit mengernyit. Tampaknya dunia roh ungu bahkan lebih tak tertahankan dari yang dia bayangkan. Energi yang begitu kaya, Mu Feng memperhatikan bahwa energi dalam yang terkandung di area langit dan bumi ini jauh melampaui tempat biasa. Tidak heran jika orang-orang kuat di dunia modeling berlomba-lomba untuk masuk, bahkan jika mereka tidak dapat menemukan harta karun apapun, saya mendapat banyak manfaat dari berlatih di alam roh ungu selama sebulan. Wanita berbaju merah itu sepertinya sudah lama terbiasa dengan penampilan orang sebangsa seperti Mu Feng, dan dia tidak mengatakan sarkasme apapun. Dia hanya berkata dengan enteng kita harus cepat mencari bunga suci Danyang, jangan biarkan orang lain sampai di sana dulu. Mu Feng mengangguk, mengeluarkan peta dari batu void, lalu membandingkannya dengan lingkungan sekitar, dan mengerutkan kening. Ada apa? Wanita berpakaian merah itu memandang Mu Feng, matanya yang indah juga tertuju pada peta kulit binatang. Peta ini terlalu kasar, aku bahkan tidak tahu di mana kita berada sekarang. Kata Mu Feng tak berdaya. Wanita berbaju merah mengambil peta itu. Setelah membacanya dengan cermat, alisnya yang cantik sedikit berkerut, dan dia menjadi rileks setelah beberapa saat. Jika ini masalahnya, pertama-tama kita akan mencari ke satu arah, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan peta yang lebih detail ketika menghadapi kekuatan lain.
Peta ini akan dicetak pada ini benar-benar terlalu kasar. Hanya itu yang harus kita lakukan. Mu Feng memasukkan peta itu ke dalam batu hampa dan mengangguk setuju. Saat kedua pria itu sedang menggosok peta, mereka mungkin sedang terburu-buru dan tidak menggosoknya terlalu detail. Mereka hanya menggosok beberapa tempat penting. Bumi kelabu. Melihat sekeliling, ada keheningan, tanpa suara atau kehidupan apapun. Dua suara angin bertiup terdengar, memecah keheningan yang bertahan lama, yang sangat keras di dunia yang sunyi ini. Mengikuti suara hembusan angin, dua sosok muncul di ujung garis pandang. Sudah sehari, aku masih belum bertemu siapapun. Aku bahkan belum melihat monster. Mu Feng berkata dengan sedikit aneh. Ada yang tidak beres. Apakah hanya kita berdua yang diteleportasi ke sini? Wanita berbaju merah itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ini sama sekali bukan alam roh ungu? Mu Feng sedikit skeptis. Itu karena wanita berbaju merah pandai menggunakan teknik rahasia sehingga tempat keduanya berteleportasi bukanlah roh ungu alam sama sekali. Omong kosong, ini pasti alam roh ungu, sama sekali tidak salah. Wanita berpakaian merah itu memelototi Mu Feng. Berkata dengan sedikit kesal. Saat keduanya sedang berbicara, semburan suara siulan tajam tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara tersebut awalnya terdengar relatif jauh, namun dalam sekejap mereka sudah tidak jauh dari mereka berdua. Keduanya menuju ke arah suara menderu. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Badai luar angkasa, kata wanita berbaju merah sambil menggigit bibir merahnya. 100 mil di depan mereka berdua, badai luar angkasa menyerbu ke arah mereka. Pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya diaduk dan berputar liar di udara. Bahkan ruang angkasa seakan terkoyak oleh badai luar angkasa ini, dengan jejak hitam muncul satu demi satu. Cakupan badai luar angkasa, kecepatannya, dan kekuatan angin mengejutkan mereka berdua. Ketika mereka tercengang, badai luar angkasa sudah berjarak kurang dari 50 mil dari mereka. Pergilah dengan cepat. Mu Feng meraung keras, lalu menarik wanita berbaju merah itu dan bergegas ke belakang. Melihat situasi ini, badai luar angkasa memiliki lebar lebih dari 200 mil dan mencakup area yang begitu luas. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menghindari badai luar angkasa dari samping. Satu-satunya pilihan adalah mundur ke belakang. Mu Feng dan wanita berpakaian merah bergegas ke belakang dan memulai perlombaan melawan badai spasial. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Feng berkata dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi badai luar angkasa. Dia hanya melihatnya di buku sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak tahu harus berbuat apa. Wanita berbaju merah mendapat banyak informasi dan pasti ada jalan. Badai antariksa adalah sejenis badai yang disebabkan oleh ketidakstabilan ruang angkasa. Badai ini lebih mungkin muncul di ruang independen seperti negeri asing. Kekuatan penghancur badai luar angkasa sungguh luar biasa, terutama retakan luar angkasa dalam badai tersebut. Bahkan jika orang kuat di alam magis terperangkap di dalamnya, dia hampir mati. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa melarikan diri. Wanita berbaju merah juga telah kehilangan ketenangannya sebelumnya. Jika dia dalam kondisi puncaknya, badai luar angkasa seperti ini tentu saja tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Sayangnya, kekuatannya kini tersegel. Jika 99% dari mereka yang terjebak dalam badai luar angkasa akan terkoyak oleh celah luar angkasa di dalamnya. Munculnya badai luar angkasa berarti ruang di sini tidak lagi stabil. Sepertinya kita perlu segera menemukan lokasi bunga suci Danyang, jika tidak nanti keadaan akan berubah. Namun, langkah Void Transformasi 9 bayangan Mu Feng telah digunakan secara ekstrim. Meski begitu, masih mustahil untuk mengatasi badai luar angkasa ini. Kekuatan wanita berbaju merah terhalang dan kecepatannya lebih lambat dari Mu Feng. Meski keduanya cepat, namun kecepatan badai luar angkasa lebih cepat dari mereka. Jika keduanya terus bergerak maju, hanya ada satu hasil akhir, yaitu mereka akan terlibat dalam badai luar angkasa dan akhirnya tercekik oleh celah ruang. Yanyang baju milik Mu Feng diaktifkan secara ekstrim. Seperti bintang jatuh, Mu Feng dan wanita berbaju merah muncul lebih dari 10 mil jauhnya dalam beberapa tarikan napas dari 50 mil disingkat menjadi 40 mil, 30 mil. Kecepatan badai luar angkasa terlalu cepat. Sepertinya aku hanya bisa mengirimmu pergi dulu. Mu Feng juga mengambil keputusan dan berkata dengan keras kepada wanita berpakaian merah. Saat Mu Feng berbicara, badai spasial sudah berjarak kurang dari 10 mil dari mereka berdua, dan semua pasir, debu, dan kerikil di sepanjang jalan tersapu. Hal ini membuat langit yang sudah kelabu semakin gelap. Suara siulan yang tajam terdengar seperti guntur di telinga mereka, dan banyak pasir, debu, dan kerikil menghantam tubuh mereka. Meski terbungkus dalam energi yang dalam, mereka masih bisa merasakan gelombang kesakitan. Mu Feng meraih wanita berbaju merah itu dengan keras dan mengayunkannya ke depan dengan seluruh kekuatannya.
Wanita berbaju merah itu tidak lambat. Ditambah dengan dorongan Mu Feng, tubuhnya melesat ke depan. Alasan mengapa Mu Feng memilih melakukan ini adalah untuk memungkinkan salah satu dari mereka melarikan diri, sebaliknya. Tak satu pun dari mereka bisa pergi, dan mereka berdua mungkin mati dalam badai luar angkasa. Mu Feng mengusir wanita berbaju merah itu, tetapi sosoknya tertegun. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba menarik seluruh sosok Mu Feng menuju badai spasial di belakang. Mu Feng mengaktifkan teknik tubuh perak Xuanling, bersiap menghadapi badai luar angkasa yang dahsyat dan mengamuk. Tanpa diduga, ketika badai luar angkasa hendak menelannya, sebuah tangan giok melingkari pinggangnya. Dia dengan cepat melepaskan diri dari kekuatan isap dengan kecepatan luar biasa. Menembak ke arah samping dan depan badai luar angkasa. Apakah kamu menggunakan kekuatan segel itu lagi? Mu Feng mengerutkan kening saat dia melihat segel yang berkedip di tubuh wanita berpakaian merah. Mu Feng tahu bahwa wanita berbaju merah bisa menembus segel dalam waktu singkat dan mendapatkan kembali kekuatan aslinya, tapi kemudian segel itu akan menjadi bumerang, menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri. Terakhir kali menyelamatkan Xiao Ying, dia melakukan ini dan ditelan oleh udara dingin di tubuhnya. Jika bukan karena Mu Feng, dia pasti sudah mati sekarang. Wanita berpakaian merah tidak memperhatikan Mu Feng. Sebaliknya, dia menggigit bibir merahnya erat-erat dan terbang bersama Mu Feng dengan kecepatan tinggi, meninggalkan badai luar angkasa jauh di belakang. Panggilan, melihat bahwa dia telah melarikan diri dari lingkup badai spasial, Mu Feng merasa lega dan menghela napas berat. Namun ketika dia melihat kembali ke wanita berbaju merah, dia menemukan bahwa wajahnya sepucat kertas, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Tampaknya membuka segel kali ini akan menyebabkan kerugian besar baginya. Wanita berbaju merah tidak tahan lagi, jadi dia melepaskan tangan kanan Mu Feng, menutup mata indahnya, dan langsung jatuh ke tanah. Ketika Mu Feng melihat ini, dia bergoyang, memeluk wanita berpakaian merah, dan menemukan tempat yang agak datar untuk jatuh. Menurunkan wanita berbaju merah, Mu Feng memeriksa situasi di dalam tubuhnya dan menemukan bahwa segelnya telah dibuka dengan paksa, mengakibatkan cerukan pada tubuh dan kerusakan pada meridian, tetapi tidak ada yang serius. Namun jika dilihat dari parahnya cederanya, diperkirakan butuh waktu cukup lama untuk pulih. Mu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan 2 ramuan penyembuhan dari batu void, memberikannya kepadanya, dan kemudian bermeditasi di sampingnya, menunggu wanita berpakaian merah itu bangun. Tidak lama kemudian, hanya terdengar erangan, dan wanita berbaju merah itu perlahan terbangun. Apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu merasa lebih baik? Mu Feng bertanya dengan prihatin. Wanita berbaju merah bertindak seperti ini hanya untuk menyelamatkannya, tadinya hati tidak sedingin kelihatannya. Wanita berbaju merah itu untungnya memeriksa luka di dalam tubuhnya dan sedikit mengernyit. Dia sepertinya menyadari bahwa lukanya tidak serius. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan badai luar angkasa tadi. Tidak, lukaku mungkin tidak akan sembuh dalam waktu kurang dari 10,5 hari. Tampaknya perjalanan ke alam roh ungu ini sangat bergantung padamu. Wanita berpakaian merah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pergi saja saat aku memberitahumu. Kenapa kamu harus menggunakan kekuatan penyegelan untuk kembali? Apa menurutmu aku ingin kembali? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan mati jika terlibat dalam badai luar angkasa. Selain itu, aku tidak ingin penyelamatanmu." Wanita berbaju merah itu juga berkata dengan marah. "Oke, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mu Feng benar-benar terdiam. Saat dia merasa wanita berbaju merah itu telah berubah, dia kembali ke keadaan semula. "Aku akan pulih dulu. Tolong bantu aku melihat-lihat," kata wanita berbaju merah, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Melihat ini, Mu Feng tidak punya pilihan selain membantunya melindungi hukum. Namun, setelah beberapa saat, alisnya berkerut karena dia menyadari ada 2 aura yang mengalir ke arahnya. 2 napas ini membuat Mu Feng terkejut sekaligus bahagia. "Aku senang pada akhirnya, aku akhirnya bertemu dengan seorang pejuang manusia." Aku terkejut saat mengetahui bahwa wanita berbaju merah itu terluka parah, maka situasi mereka akan sangat berbahaya. Kedua orang itu sepertinya merasakan aura Mu Feng dan wanita berbaju merah. "Saudaraku, ada 2 orang di sana, mereka seharusnya selamat dari badai luar angkasa." Suaranya jelas, dan ternyata itu adalah seorang gadis. "Tidak mudah untuk selamat dari badai luar angkasa. Adik perempuan, ayo kita pergi ke sana dan melihat-lihat, hati-hati." Suara orang lain itu kental dan dia tahu bahwa dia adalah seorang pria berusia 30-an. Kedua sosok itu langsung mendarat lebih dari 10 kaki di depan Mu Feng dan wanita berpakaian merah. Di sebelah kiri adalah seorang pria berusia 30-an, dengan perawakan kuat dan penampilan agak kasar. Dia memiliki sepasang mata harimau yang tajam. Aura yang keluar dari tubuhnya cukup kuat dari alam formasi.
Orang di sebelah kanan adalah seorang gadis lemah berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan penampilan halus, sepasang mata yang sangat cerdas, dan sosok ramping terlihat jelas di balik gaun itu, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah dari itu dari pria itu. Secara visual, hanya tahap awal dari alam formasi yang telah tercapai. Namun di usia ini, dengan budidaya seperti ini, bakatnya cukup luar biasa. Ketika pria itu melihat Mu Feng dan wanita berpakaian merah, dia menyadari bahwa kultivasi mereka hanya pada tahap awal dari alam formasi. Dia tampak lega, tetapi ada sedikit kekecewaan di matanya. Mu Feng memandang mereka berdua dengan ringan, tidak menyadari adanya kebencian dari mereka, dan berkata dengan tenang, kalian berdua, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal di sini, silakan pergi. Meskipun Mu Feng dan wanita berbaju merah tidak memiliki kultivasi yang tinggi, mereka dapat melarikan diri dari badai luar angkasa tanpa sarana apapun. Oleh karena itu, pria itu tidak meremehkan mereka berdua, dan berkata sambil mengangkat tangannya, saudaraku, ini Chen Yang, ini adik iparku Chen Yue. Kami dari keluarga Chen di Kabupaten Hanhe. Kabupaten Hanhe. Mu Feng juga mendengar Gao Ye menyebutkannya. Kabupaten Hanhe adalah sebuah kabupaten di dinasti Dayan, dan keluarga Chen juga merupakan kekuatan besar di kabupaten tersebut. Chen Yue berdiri di belakang Chen Yang dan tidak berbicara. Dia hanya membuka matanya yang besar dan menatap wanita berbaju merah di belakangnya. Tepat sekali. Aku ingin tahu apakah saudara laki-laki dan perempuan ini baru saja melarikan diri dari badai luar angkasa sebelumnya. Chen Yang secara alami melihat penampilan tak tertandingi dari wanita berbaju merah. Meskipun dia kagum, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan ketenangannya. Mu Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tanpa mengetahui tujuan pihak lain, dia harus berhati-hati. Terlebih lagi, pria di seberangnya memang sangat kuat. Sungguh luar biasa kalian berdua bisa lolos dari badai spasial itu, kata Chen Yang dengan kagum. Saudara Chen, kalian saudara dan saudari pasti tidak datang ke sini secara khusus untuk memuji kami. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Saudara-saudara sangat senang, jadi izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kami, saudara laki-laki dan perempuan, datang ke alam roh ungu untuk menemukan ramuan akar naga bumi kelas 6 untuk para tetua kami. Kami telah menemukan akar naga bumi di depan dari kita, tetapi ada dua monster tingkat ketiga di samping, saya harap saudara dapat membantu. Chen Yang ragu-ragu sejenak, lalu mengatakannya dalam satu tarikan napas. Maaf, saudara Chen, kami tidak dapat membantu Anda, kata Mu Feng tanpa ekspresi. Saudaraku, sejujurnya, akar naga bumi ini untuk mengobati penyakit ibuku. Tolong, jika kamu bersedia mengambil tindakan, kami dapat memberimu hadiah. Mendengar penolakan Mu Feng, Chen Yue berdiri di samping sedikit cemas dan cepat memohon. Tampaknya akar naga bumi ini memang sangat penting bagi saudara-saudari Chen, jika tidak, Chen Yue tidak akan memohon terlalu keras. Tujuan ini pada dasarnya sama dengan Mu Feng dan yang lainnya, hanya saja mereka mencari bunga suci danyang. Setelah mendengar hadiahnya, Mu Feng tergerak dan berkata, apakah Anda memiliki peta alam roh ungu? Ketika Chen Yang mendengar ini, dia dengan cepat berkata, saudaraku, saya tidak memiliki petanya, tetapi ini adalah kedua kalinya saya datang ke alam roh ungu, dan saya relatif akrab dengannya. Jika Anda ingin mengetahui sesuatu, saya dapat membantumu. Ekspresi kekecewaan melintas di wajah Mu Feng, tetapi saat ini wanita berpakaian merah membuka matanya dan berkata dengan suara serius, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Chen Yue berkata dengan cepat, saudari, ini adalah ujung barat dari alam roh ungu. Ini disebut alam sunyi roh ungu. Ini sangat terpencil. Umumnya, hanya sedikit orang atau monster yang muncul. Chen Yue jelas tahu bahwa wanita dapat berkomunikasi lebih baik satu sama lain, jadi dia menatap wanita berpakaian merah dengan sedikit memohon di matanya yang cerdas. Kali ini saudara dan saudari Chen membawa lebih dari selusin pria kuat dari klan mereka ke alam roh ungu, berharap menemukan akar naga bumi. Untungnya, keduanya berteleportasi tidak jauh dari satu sama lain. Setelah bertemu, mereka lolos dari badai luar angkasa dan menemukan jejak akar naga bumi. Namun, dua monster tingkat ketiga itu menjadi penghalang jalan bagi keduanya. Tidak ada cara lain, jadi keduanya harus mencari bantuan di dekatnya. Namun, Purple Spirit Wastelen kosong, dan sebagian besar orang yang diteleportasi di dekatnya dicekik oleh badai luar angkasa Mu Feng dan wanita berbaju merah. Meskipun saudara-saudari Chen dapat melihat bahwa Mu Feng dan wanita berbaju merah tidak berkultivasi tinggi, saat ini mereka hanya dapat memperlakukan mereka seperti kuda mati dan mengundang mereka untuk membantu. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Yue, Mu Feng mengerti mengapa mereka berdua tidak bertemu dengan prajurit yang diteleportasi sepanjang hari. Ternyata sebagian besar prajurit yang diteleportasi ke alam roh ungu dicekik oleh badai luar angkasa. Lalu tahukah kamu keberadaan bunga suci danyang? Wanita berbaju merah itu bertanya, merasa sedikit gugup.
Bunga suci Danyang sangat penting baginya sekarang. Saudara-saudari Chen semuanya menggelengkan kepala, jelas mereka belum pernah mendengar tentang bunga suci Danyang. Mu Feng membalik tangannya, mengeluarkan potongan kulit binatang, menunjuk ke lingkaran merah bunga suci Danyang, dan bertanya Saudara Chen, jika Anda tahu di mana tempat ini, saya bersedia membantu Anda mendapatkan naga bumi, akar. Chen yang melihat peta itu dengan hati-hati dan bergumam apakah lembah Nanyang di alam roh ungu. Mu Feng dan wanita berpakaian merah saling memandang dan sedikit mengangguk. Saudara Chen, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke lembah Nanyang? Mu Feng bertanya dengan cepat. Chen yang mengangguk dan berkata jika saudara membantu saya mendapatkan akar naga bumi, saya bersedia membawa kalian berdua ke lembah Nanyang. Setelah Mu Feng mendengar ini, dia berdiri dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Melihat Mu Feng bersedia membantu, saudara Chen pun ikut senang dan segera memimpin jalan, diikuti oleh Mu Feng dan wanita berbaju merah. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu kami memanggilmu apa. Chen yang berbalik dan berkata, istriku, Mu Feng, ini. Mu Feng ragu-ragu sejenak. Keduanya telah bersama selama lebih dari sebulan, dan dia tidak tahu nama wanita berbaju merah. Namun melihat tampang wanita berbaju merah itu, dia tak bermaksud menyebutkan namanya. Chen yang sepertinya memahami kesulitan Mu Feng dan tidak bertanya terlalu banyak. Dia hanya berkata, akar naga bumi tidak jauh dari sini. Sebentar lagi akan sampai di sana. Chen yang tidak menipu Mu Feng dan mereka berdua. Mereka berempat melaju dalam jarak dekat dan mendarat di lereng bukit. Di sudut bawah lereng bukit, terdapat tanaman obat mujarab berwarna kuning tanah yang tidak mencolok. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan hutan biasa, tetapi memancarkan aroma ramuan yang kuat, dan aroma ini samar-samar berasal dari dipancarkan dari tanah. Apakah itu akar naga bumi? Mu Feng bertanya. Ya, Chen yang mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya ke suatu tempat tidak jauh dari Tulonggen. Tidak jauh dari ramuan kuning bumi, ada dua sosok besar, mirip dengan Juxi, dengan baju besi hitam berkerut di sekujur tubuh mereka, dengan serangkaian garis horizontal dan vertikal taringnya yang terlihat dari waktu ke waktu tampak putih dan dingin, dan ekor besi yang panjangnya lebih dari 10 kaki terus berayun. Kekuatan kedua monster tingkat ketiga ini setara dengan prajurit skala kecil di puncak alam formasi. Tidak mengherankan bahwa bahkan dengan kekuatan Chen Yang, sulit untuk menghadapinya. Saudaramu, kamu dan aku bertanggung jawab atas masing-masing dari dua naga gurun ini. Kita tidak perlu membasmi mereka. Kita hanya perlu mengalihkannya sedikit dan membiarkan adik perempuan itu memetik akar naga tanah. Bagaimana? Chen yang tidak mengetahui kekuatan Mu Feng, jadi dia masih sedikit khawatir saat berbicara. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia bergegas menuju salah satu daerah terlantar. Sambil berpikir, pedang skala langit muncul di telapak tangannya. Ketika Chen yang melihat ini, dia mengikutinya dan menembak ke sisi lain dari gurun. Kedua sisi gurun juga merasakan aura Mu Feng dan Chen Yang, dan bergegas menuju mereka berdua. Ekor besi besar itu seperti cambuk panjang, merobek udara dan melemparkannya ke arah keduanya. Bahkan orang kuat seperti Chen Yang mungkin akan terkena pukulan keras jika dia dipukul. Chen Yang tidak berani gegabah, dia bersandar ke satu sisi dan berhasil menghindari pukulan Huang Tusi. Namun, Mu Feng tidak mengelak, dan dengan sedikit teriakan di mulutnya, cahaya pedang hijau menyala, menembus kehampaan, dan langsung menghantam ekor besi dari gurun. Dentang. Aduh. Ada ledakan keras, diikuti oleh jeritan monster yang menyedihkan. Aku melihat percikan besar meledak dari tempat di mana cahaya pedang hijau menyerang, dan ekor besi dari gurun itu benar-benar meledak, sehingga monster-monster itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Merusak. Mu Feng tidak memberikan kesempatan pada monster itu untuk bereaksi. Dia menyerang dengan pedangnya lagi dan memukul tubuh Huang Tusi dengan keras. Segera, Huang Tusi meledak menjadi awan kabut darah, dan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berserakan dari udara, dituangkan ke seluruh lantai. Chen Yue, yang datang dari belakang untuk mengambil akar naga tanah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Sisi lain dari gurun melihat ini dengan jelas, mendesis dengan marah, meninggalkan Chen Yang, dan bergegas menuju Mu Feng. Chen Yang di samping hanya menatap kosong ke sosok muda kurus itu, dengan ekspresi ngeri di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tidak mencolok ini, yang kekuatan dangkalnya hanya kesempurnaan agung di tahap awal alam formasi, akan menjadi begitu kejam. Dua pedang meledakkan gurun Si, yang dikenal karena pertahanannya yang kuat. Mu Feng hanya menggunakan dua pedang untuk membasmi Huang Tusi lainnya, meletakkan dua kristal ibel ke telapak tangannya, dan melemparkannya ke Chen Yue di belakangnya. Dia mengangkat pedangnya dengan tangannya, dengan bersih dan rapi, meninggalkan saudara-saudari Chen dengan wajah terkejut. Sangat kuat, saudara dan saudari Chen saling memandang. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan kekuatan Mu Feng,
mereka dapat memikat si yang terlantar dan melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Mu Feng akan membasmi kedua si yang terlantar hanya dengan beberapa gerakan? Kekuatan semacam ini membuat Chen yang merasa rendah diri. Ternyata pemuda kurus di depannya itu begitu sakti. Saya tidak tahu seberapa kuat wanita berbaju merah itu. Meskipun dia terluka, dia tidak boleh terlalu lemah. Chen yang berpikir bahwa dengan Mu Feng dan dua orang yang menemaninya sepanjang jalan, keselamatannya akan sangat terjamin. Saudaramu benar-benar luar biasa, saya mengagumi Chen. Kata Chen yang sambil menangkupkan tangan, akan jauh lebih aman bagi alam roh ungu dan partainya untuk menjalin hubungan baik dengan mereka berdua sebelum bertemu dengan bawahannya. Dapatkan akar naga bumi secepatnya, lalu kita pergi ke lembah Nanyang. Mu Feng melambaikan tangannya dan menunjuk ke akar naga bumi. Saudara-saudari Chen juga dengan cepat mendarat di sebelah akar naga bumi. Masing-masing mengeluarkan sekop kecil dari batu kosong, dan kemudian dengan lembut menggali tanah di akar naga bumi. Tidak ada jejak akar naga bumi. Setelah setengah jam, saudara-saudari Chen akhirnya mencabut akar naga bumi sepenuhnya. Mu Feng juga melihat gambaran keseluruhan dari akar naga bumi, rimpang besar yang panjangnya sekitar 2 kaki, berbentuk seperti naga dengan gigi dan cakar, dan memancarkan aroma ramuan yang kuat. Jika ramuan kelas 6 dijual di rumah lelang, harganya setidaknya 16.000 pil Xuanli. Kuncinya adalah ramuan kelas 6 sangat langka di dinasti Dawu dan dinasti Dayan, dan sering kali diberi harga tetapi tidak tersedia. Chen yang memasukkan akar naga bumi ke dalam batu kosong, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih saudaramu dan nonamu atas bantuan Anda." Chen berterima kasih. "Ayo pergi." Wanita berbaju merah berkata dengan dingin, sosoknya sudah bergerak ke arah selatan. "Dia memang begitu, tidak masalah." Mu Feng berkata dengan nada meminta maaf. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ayo pergi," kata Chen yang cepat, dan Chen Yue juga bergegas menuju selatan. Sepanjang jalan, Mu Feng mendengar perkenalan Chen Yang dan Chen Yue, dan memiliki pemahaman umum tentang alam roh ungu. Alam roh ungu adalah situs sekte kuno, sekte roh ungu. Meskipun wilayahnya tidak luas di antara banyak alam asing di daratan, masih diperlukan waktu 3 hari untuk pergi dari alam roh ungu ke lembah Nanyang di kecepatan kita saat ini. Lembah Nanyang adalah salah satu tempat paling terkenal di alam roh ungu, tapi yang paling menarik adalah Aula Zongtian. Chen yang menceritakan beberapa situasi di alam roh ungu. Aula Zongtian. Mu Feng tertegun sejenak, lalu menatap Chen yang dengan penuh minat. Wanita berbaju merah tidak tertarik pada apa yang disebut Aula Zongtian dan tampak acuh tak acuh. Ya, Aula Zongtian adalah sekte dari sekte roh ungu. Dikabarkan bahwa ada berbagai macam keterampilan, seni bela diri, harta spiritual, di dalamnya. Saya ingat terakhir kali 2 orang dari klan Gao di kota Qihun masuk ke Aula Zongtian. Dia memperoleh 2 seni bela diri tingkat tinggi di tingkat Xuan, tapi sayangnya saya mendengar bahwa keduanya kehilangan nyawa kemudian. Chen yang sedikit kecewa saat mengatakan ini. Mu Feng secara alami tahu bahwa 2 orang yang dibicarakan Chen yang adalah ayah Gao Ye dan Gao Peng. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di Aula Zongtian, dia tahu bahwa itu pasti sangat berbahaya setelah memikirkannya. Namun, prioritas utama mereka sekarang adalah bergegas ke lembah Nanyang secepatnya untuk mendapatkan bunga suci Danyang. Jika orang lain sampai di sana lebih dulu, akan terlambat untuk menangis. Saudara Chen, saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di lembah Nanyang. Mu Feng bertanya, tetapi dia juga tahu bahwa tingkat bahaya lembah Nanyang pasti tidak akan kecil berada di lembah Nanyang sekarang. Chen yang menghela nafas dan berkata lembah Nanyang, seperti Aula Zongtian, adalah area terlarang milik alam roh ungu. Saya belum pernah memasukinya, tapi saya dengar lembah itu dijaga oleh monster kuat dan patung batu. Penjaga batu, Mu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar dari kakak tertua saya bahwa itu adalah boneka yang digunakan oleh sekte roh ungu untuk menjaga sekte tersebut. Saya mendengarnya sangat kuat sehingga bahkan orang kuat biasa di puncak alam formasi tidak dapat mengalahkannya, yang berdiri di samping, mau tidak mau menyela. Tapi kakakmu sangat kuat, para penjaga itu jelas bukan tandingan kakakmu. Chen Yue mengedipkan matanya yang besar dan cerdas, sangat manis. Mu Feng juga tersenyum ringan dan berkata, "Adik, aku sangat bersyukur. Bagaimana aku bisa begitu baik? Saudaramu baru saja menggunakan 2 atau 3 pedang untuk menghadapi 2 tanah tandus itu. Bukankah itu luar biasa?" Chen Yue sepertinya sangat disukai oleh keluarga Chen menunjukkan kepolosan dan kebaikan seorang gadis muda. Saudaramu, tolong berhenti bersikap rendah hati. Di antara generasi muda dinasti Dayan, saudaramu harus berada di garis depan. Chen yang juga berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak memberanikan diri untuk bertanya tentang latar belakang keluarga Mu Feng. Dia juga tahu dari pengalamannya bahwa jika pihak lain ingin memberitahunya,
dia akan memberitahukan alamat rumahnya bahkan tanpa bertanya. Jika pihak lain memiliki kekhawatiran dan mengajukan pertanyaan dengan gegabah, hal itu akan membuat pihak lain tidak senang. Setelah keempat orang tersebut melakukan perjalanan selama 2 hari, mereka akhirnya meninggalkan Purple Spirit Wasteland dan memasuki wilayah Lembah Nanyang. Kesunyian dan kesuraman sebelumnya telah surut, digantikan oleh pemandangan yang subur dan semarak. Sepanjang perjalanan, Mu Feng akhirnya melihat sosok lainnya. Ketika sosok-sosok itu bertemu Mu Feng dan yang lainnya, mereka memandang mereka dengan waspada, lalu membungkus tubuh mereka dengan energi yang dalam, dan kemudian pergi dengan kecepatan penuh. Di alam roh ungu, kekuatan atau orang manapun bisa menjadi musuh seseorang. Bahkan kekuatan sahabat yang merupakan saudara dan saudari bisa berbalik melawan satu sama lain dan menjadi musuh di bawah pengaruh kepentingan. Ayah Gao Ye dan Gao Peng adalah contoh nyata. Namun, Mu Feng tidak terlalu memperhatikan orang-orang itu. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia bukan orang yang kuat di alam trance, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Ini juga alasan mengapa dia berada di alam roh ungu. Selama orang lain tidak memprovokasi dia, dia tidak akan dengan mudah mempersulit orang lain. Namun, gagasan Mu Feng tampak agak terlalu naif. Tidak lama kemudian, dia menemukan 6 sosok melesat ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. 6 sosok muncul tepat di depan Mu Feng dan yang lainnya, menatap Mu Feng dan yang lainnya, dengan sedikit ejekan di bibir mereka. Melihat 6 sosok di depannya, ekspresi Chen yang tiba-tiba berubah drastis, dan tanpa sadar dia melindungi Chen Yue di belakangnya. Chen Yue juga menggigit bibir merahnya dan melihat ke-6 sosok itu dengan takut-takut. Ternyata kami menyebabkan masalah bagi saudara-saudari Chen. Mu Feng melirik ke arah saudara-saudari Chen. Chen Yang, apakah ini suatu kebetulan? Seorang pemuda di kepala berkata sambil tersenyum sinis. Zhu Yingji, apa yang ingin kamu lakukan? Chen Yang berteriak dengan dingin, dan semua energi yang dalam di tubuhnya melonjak. Saudaraku, tidak. Chen Yue di samping diam-diam menarik lengan baju Chen Yang dan berkata dengan lembut. Dia juga mengenal Zhu Yingji di seberangnya. Dia adalah tuan muda dari klan Zhu yang telah menjadi musuh keluarga Chen selama bertahun-tahun. Meskipun tingkat kultivasi Zhu Yingji hanyalah kesempurnaan agung di tahap tengah alam formasi, 5 orang di belakangnya semuanya sangat kuat. 3 di antaranya telah mencapai tahap puncak tahap formasi, dan 2 juga telah mencapai puncak kesempurnaan hebat di tahap tengah tahap formasi. Jika terjadi perkelahian, saya khawatir dia tidak akan menjadi lawan. Zhu Yingji tersenyum dan menatap Mu Feng dan wanita berbaju merah. Saat matanya menatap ke wajah wanita berbaju merah, sedikit kata-kata kotor tiba-tiba muncul dalam penampilan yang seharusnya baik-baik saja. Jelas sekali, wanita berbaju merah itu telah membangkitkan hasrat di dalam hatinya. Ketika Mu Feng dan wanita berbaju merah menghadapi badai luar angkasa, jubah hitam mereka terhempas, sehingga mereka tidak lagi menutupi wajah mereka dengan jubah hitam. Wanita berpakaian merah menatap Zhu Yingji dengan dingin dan kemudian mundur ke belakang Mu Feng. Basmi mereka semua, tanda seru. Suara dingin mencapai telinga Mu Feng. Gadis yang sangat cantik. Zhu Yingji memandang dengan rakus pada wanita berpakaian merah yang bersembunyi di belakang Mu Feng, menelan ludah dan berkata, "Nak, kamu dan Chen yang seharusnya tidak berada dalam kelompok yang sama, kan? Jaga wanita itu di belakangmu. Ayo, aktif. Kamu bisa keluar." Setelah mendengar kata-kata Zhu Yingji, saudara dan saudari Chen yang saling memandang dengan senyum terkekeh di wajah mereka, dan mereka semua menghela nafas lega di dalam hati. Chen yang awalnya berpikir bahwa Mu Feng dan wanita berbaju merah tidak akan ikut campur dalam dendam antara dia dan Zhu Yingji, tetapi dia tidak tahu bahwa Zhu Yingji tidak peduli dengan hidup dan mati dan benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka berdua. Jika dia melihat Mu Feng membasmi Huang Tusi sebelumnya, dalam situasi seperti ini, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. "Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini," kata Mu Feng dengan tenang. Meskipun dia sangat muak dengan 6 orang di depannya, dia bukanlah tipe orang yang akan membasmi dengan mudah, perasaan membasmi tidak sama baginya. "Tuan, mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong padanya? Basmi saja dia." Seorang pria kuat di belakang Zhu Yingji berkata sambil mencibir. Ketika Zhu Yingji mendengar nada tidak ramah Mu Feng, dia menyipitkan matanya dan menatap Mu Feng dengan hati-hati. Aura yang dipancarkan oleh pemuda di depannya adalah kesempurnaan agung di tahap awal alam formasi, tetapi tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Mungkinkah ada yang bisa diandalkan? Sebagai tuan muda dari klan Zhu, Zhu Yingji bukanlah orang biasa. Dia selalu berbahaya dan berhati-hati, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Temanku, saya memaafkan Zhu atas pelanggarannya sekarang. Ini yang terbaik bagimu dan gadis di belakangmu untuk tidak mengganggu dendam pribadi antara Chen bersaudara dan aku dan pergi sekarang."
Zhu Yingji berhati-hati dan ingin menyingkirkan saudara laki-laki dan perempuan Chen terlebih dahulu sebelum bertengkar dengan pria dan wanita muda yang tidak diketahui asal-usulnya. Maaf, kedua orang ini, aku akan menyelamatkan mereka hari ini. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Jika sudah terlambat, Mu Feng mencibir dan tidak mengatakan sisanya kata-katanya, tapi siapapun bisa mendengar kata-kata Mu Feng. Anak yang gila, sepertinya kamu akan mati hari ini. Wajah Zhu Yingji tiba-tiba menjadi gelap. Basmi mereka semua. Mata Zhu Yingji menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Basmi mereka semua untukku. Ketika Zhu Yingji mengucapkan kata-kata ini, dia tidak melihat sedikit pun ketakutan di wajah Mu Feng dan wanita berbaju merah. Bahkan saudara laki-laki dan perempuan Chen, yang memiliki wajah serius, menatapnya dengan ekspresi santai, yang membuatnya menjadi miliknya jantungku tiba-tiba bangkit. Aku mendapat firasat buruk. Karena kamu tidak ingin pergi, maka diamlah saja. Mu Feng memandang Zhu Yingji sambil tersenyum, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Gelombang energi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya, dengan sedikit niat membasmi yang dingin. Meski Mu Feng tidak haus darah, bukan berarti dia tidak membasmi orang. Dia tidak rela membuang waktu pada orang yang datang untuk mengganggunya. Nak, jangan menggertak di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mati nanti. Zhu Yingji mencibir dan melambaikan tangannya, naik. Memanggil, Zhu Yingji memberi perintah, dan 5 orang di belakangnya menembak hampir pada saat yang bersamaan. 2 dari mereka, yang berada di puncak alam formasi, bergegas menuju Chen Yang, dan yang lainnya menamparkan Mu Feng dengan 1 telapak tangan. Adapun 2 pria kuat yang berada di tahap tengah alam formasi, mereka mengejar wanita berpakaian merah dan Chen Yue. Dalam kesan mereka, dengan barisan yang begitu kuat, mencoba menghadapi Mu Feng dan yang lainnya benar-benar luar biasa tanpa ketegangan apapun. Selain itu, mereka masih fokus pada Chen Yang realem. Sebagai orang yang kuat, kekuatannya masih cukup kuat jika harus bertarung sendirian. Kelima orang itu membentuk setengah lingkaran dan menyerang Mu Feng dan 4 orang lainnya. Fluktuasi energi mendalam yang agung menyebar dengan cepat, dan aura tajam melonjak, menutupi seluruh Mu Feng dan ke-4 orang itu. Jelas sekali, mereka berlima ingin membasmi Chen Yang dan Mu Feng dengan cepat, lalu menangkap wanita berbaju merah dan Chen Yue. Apalagi wanita berbaju merah membuat mereka merasa jahat dan kepanasan tak tertahankan. Saudaramu, berhati-hatilah. Meskipun dia tahu bahwa Mu Feng sangat kuat, Chen Yang tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya ketika menghadapi serangan yang begitu dahsyat. Mu Feng memandang 5 orang yang menyerang dengan ekspresi tenang, lalu tiba-tiba tersenyum, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke arah 5 orang itu. Sebuah pukulan langsung ditembakkan tanpa kesan apapun. Ledakan, energi yang sangat besar dan ganas mengalir seperti lautan badai, menghentikan serangan ke-5 orang, sementara sosok Mu Feng bergegas menuju salah satu dari mereka. Bang! Yang terlemah di antara 5 orang itu segera memuntahkan darah dan menembak ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Dilihat dari penampilannya, meski dia tidak mati, dia telah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Mendesis. 4 orang lainnya, mereka semua menghirup udara dingin. Dia terkejut dengan kekuatan Mu Feng. Mereka juga dapat merasakan dari pertarungan tadi bahwa pukulan lawan dengan mudah mencegat serangan 5 orang, dan sebelum mereka dapat melihat apa yang terjadi, salah satu dari mereka telah terluka parah. Hal-hal yang tidak berguna. Mari kita bertindak bersama dan menangani anak itu dulu. Zhu Yingji tertegun sejenak, lalu mengumpat dengan keras. Dia tidak menyangka mereka berlima akan mengambil tindakan, tetapi Mu Feng sendiri yang menghentikan mereka. Ke-4 orang kuat itu tidak mengambil tindakan dengan mudah. Sebaliknya, dia memandang Mu Feng dengan ekspresi serius dan dengan tenang mengelilingi Mu Feng di tengah. Saudaramu, biarkan aku membantumu. Chen yang berteriak keras dan ingin membantu. Wanita berbaju merah di samping mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata dengan tenang tidak, serahkan semuanya padanya. Kamu harus menjaga adikmu dengan baik. Mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap adikmu nanti. Chen yang ragu-ragu sejenak, mengangguk, lalu melangkah mundur, melindungi Chen Yue di belakangnya. Dia tahu bahwa kekuatan Mu Feng tidak lemah, tetapi yang paling membuatnya penasaran adalah wanita berpakaian merah, yang terlihat cukup misterius. Meskipun tingkat kultivasinya yang dangkal tidak tinggi, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa memandangnya dengan biasa mata. Kontak selama 2 hari itu membuat Chen yang sedikit penasaran dengan hubungan antara wanita berbaju merah dan Mu Feng. Namun, terlihat jelas bahwa wanita berbaju merah itu tidak berniat menganiaya Mu Feng dengan melakukan ini. Karena dia telah berbicara seperti ini, dia secara alami berhenti ikut campur. Jika Mu Feng berada dalam posisi yang dirugikan, tidak akan terlambat baginya untuk mengambil tindakan. Mu Feng mencibir lembut, dan dengan gerakan tiba-tiba, 6 bayangan muncul. Ketika sosoknya muncul kembali,
dia sudah berada di depan orang kuat lainnya di tahap tengah alam formasi. Strategi Mu Feng juga sangat sederhana dan lugas. Dia akan menangani dua orang terlemah terlebih dahulu, dan kemudian menangani tiga orang lainnya. Hati-hati, tiga orang lainnya berteriak kaget, dan secara bersamaan menyerang Mu Feng. Menghadapi serangan secepat kilat Mu Feng, pria kuat itu juga sedang terburu-buru, dengan ekspresi panik di wajahnya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan energi yang dalam. Dia membentuk perisai energi misterius di depan tubuhnya, mencoba untuk melakukannya tunda dan tunggu. Ledakan. Menghadapi perlindungan seperti itu, Mu Feng memiliki ekspresi jijik di wajahnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya perak, dan dia langsung meninju. Energi hitam yang ganas dan mendominasi menyapu, langsung meledakkan perisai energi hitam. Bang! Dengan suara yang teredam, pria kuat itu sepertinya telah dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Sebuah pukulan menghantam pria kuat yang berada di tahap tengah alam formasi. Adegan ini membuat Zhu Yingji di belakang semakin gelisah. Tepat setelah Mu Feng meledakkan orang kuat itu dengan satu pukulan, serangan tiga orang lainnya datang pada saat yang sama. Tiga latihan energi hitam keluar. Bahkan jika Mu Feng mendesak teknik tubuh perak Xuanling, dia tidak berani menyerang dengan mudah. Terprogram. Mu Feng berbalik dengan tajam, dan tinju yang sangat tajam ditembakkan, merobek udara, dan langsung bertabrakan dengan tiga kekuatan besar. Ledakan. Badai energi hitam menyapu dari titik tumbukan. Di bawah pengaruh riak energi ini, semua pohon di sekitarnya tumbang, dan bahkan lumpur di tanah pun ikut terhempas. Puff! Ketiga orang itu memuntahkan seteguk darah dan terjatuh ke belakang lebih dari 10 kaki pada saat yang bersamaan. Ada ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka menemukan bahwa kekuatan pemuda di depan mereka jauh di luar imajinasi mereka. Tanpa menggunakan seni bela diri apapun, dia telah membasmi dua temannya dan melukai tiga dari mereka hanya dengan kekuatan kasarnya. Mu Feng tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, dan sosoknya bergoyang, diikuti oleh angin kencang dengan suara wow-wow. Bergegas menuju ketiga orang itu, bayangan tinju memenuhi langit, menyelimuti sosok mereka. Wanita berbaju merah memandang Mu Feng dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi apa adanya. Saudara-saudari Chen memandang Mu Feng yang memamerkan kekuatannya, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Meskipun membasmi si di gurun dengan dua pedang telah memberi mereka kejutan besar, bagaimanapun juga, itu hanyalah monster. Ketika menggunakan energi mendalam dari langit dan bumi, masih ada celah antara dia dan pejuang manusia. Namun, melihat Mu Feng sendirian, dengan kultivasinya yang sempurna di tahap awal alam formasi, dia memaksa tiga orang kuat yang berada di puncak alam formasi ke dalam keadaan malu. Mereka masih memiliki perasaan yang luar biasa, terutama ketika mereka melihat penampilan Mu Feng yang santai dan tenang, Chen yang tidak dapat mempercayai matanya. Saudaramu sangat kuat. Chen Yue memandang Mu Feng di udara dengan penuh semangat, wajahnya yang cantik tampak menawan, dan matanya dipenuhi dengan keheranan dan kekaguman. Bertahun-tahun, dia tumbuh di bawah asuhan klan dan kakak laki-laki tertuanya, dan sekarang dia melihat Mu Feng, yang beberapa kali lebih agung dari kakak laki-laki tertuanya. Gadis itu juga bersemangat. Bang bang bang. Ketiga orang kuat itu berada di bawah serangan kekerasan Mu Feng. Muntah darah, mereka semua pingsan karena malu. Abaikan dia, pergi dan tangkap Chen Yue. Zhu Yingji dari belakang berteriak dengan marah. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Feng, jadi dia hanya ingin menangkap Chen Yue dan menggunakannya untuk memeras Mu Feng. Ketiga pria kuat itu tercengang. Dia bergegas menuju Chen Yue yang berada di belakang Chen Yang. Keduanya menjerat Chen Yang, dan salah satu dari mereka menangkap Chen Yue. Saudaramu, selamatkan aku. Chen Yue menatap mata pria kuat yang mengancam dan kejam itu dan berteriak ketakutan. Retakan, sesosok muncul di depan pria kuat itu seperti hantu, jari-jari rampingnya dengan lembut diletakkan di tenggorokannya. Dengan sedikit ludah Xuanli, dia menghancurkan tenggorokan pria kuat itu dan meledakkannya. Orang kuat itu berhenti, tiba-tiba melambaikan tangan dan kakinya dua kali, dan akhirnya menjadi kaku. Siapa lagi sosok itu selain Mu Feng? Terima kasih, saudaramu. Jantung Chen Yue masih berdebar kencang saat ini, dan dia berkata kepada Mu Feng dengan wajah agak merah. Mu Feng tersenyum padanya, memperlihatkan sederet gigi yang rapi dan putih. Senyumannya cerah dan murni, dan dia tampak seperti kakak laki-laki di sebelah. Saudaramu, pergi dan bantu saudaraku. Chen Yue melihat ke arah Chen Yang, tetapi menemukan bahwa Chen Yang sedikit malu di bawah tekanan dua orang kuat dari level yang sama. Meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mu Feng mengangguk, dan dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di depan dua pria kuat itu. Dia melepaskan tinjunya, dan cahaya perak melonjak, meledakkan mereka sepenuhnya. Giliranmu. Setelah meledakkan dua orang kuat itu, Mu Feng mengangkat kepalanya,
tersenyum pada Zhu Yingji yang pucat, dan berkata. Zhu Yingji mengertakkan gigi dan berkata, kamu berani membasmiku. Jika kakak laki-lakiku tahu ada sesuatu yang terjadi padaku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kakakmu, Mu Feng ragu-ragu. Kakak tertuanya Zhu Yinghao, orang kuat di puncak alam formasi, kali ini juga memasuki alam roh ungu. Apakah kamu takut sekarang? Selama kamu tidak membasmiku, aku bisa meminta kakak laki-lakiku untuk melepaskanmu. Zhu Yingji melihat ekspresi Mu Feng yang berubah, dan sepertinya menjadi lebih berani, dan berkata dengan percaya diri. Maaf, jika kamu tidak membicarakan kakak laki-lakimu, mungkin aku akan melepaskanmu, kata Mu Feng dingin. Dia sebenarnya tidak berniat membasmi Zhu Yingji, tapi jelas, jika dia mengembalikan Zhu Yingji, dia pasti akan membawa kakak laki-lakinya untuk menimbulkan masalah baginya, untuk membuat dirinya lebih damai, dia akan tetap melakukannya. Semua masalah ini terpecahkan. Tunggu saja aku. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Zhu Yingji mengucapkan kata-kata kasar dan berlari menjauh. Mu Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan saat berikutnya dia muncul di belakang Zhu Yingji. Pedang skala langit melintas dan menembus dari punggung ke dadanya. Zhu Yingji membeku, lalu menoleh dan menatap Mu Feng dengan tajam, lalu mati. Mu Feng mengumpulkan semua batu kosong dari 6 orang di telapak tangannya, lalu menggunakan pedang skala langit untuk membuat lubang besar di tanah, dan mengubur tubuh 6 orang di dalamnya. Tidak ada yang bagus di batu void ke-6 orang ini. Mereka hanya memiliki total 20.000 pil kekuatan misterius. Beberapa harta spiritual dan seni bela diri lainnya levelnya terlalu rendah melemparkan semuanya ke saudara-saudari Chen. Ayo pergi. Setelah mengemasi semuanya, Mu Feng tersenyum dan berkata kepada wanita berbaju merah dan saudara-saudari Chen. Saudaramu, aku minta maaf karena membuatmu terlibat. Jika ada kesempatan di masa depan, Chen bersedia mengorbankan nyawanya untuk membalas. Kata Chen yang kepada Mu Feng dengan tatapan meminta maaf. Terima kasih, saudaramu, kata Chen Yue penuh terima kasih dari samping. Kakak dan adiknya bisa melarikan diri kali ini sepenuhnya karena Mu Feng. Saudara Chen, sama-sama. Ini hanya upaya kecil, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mu Feng tersenyum. Jika langkah ini bisa menguntungkan Chen Yang, itu akan lebih hemat biaya. Adapun yang disebut keluarga Zhu, Mu Feng tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, setelah alam roh ungu dan partainya, dia kembali ke dinasti Dao. Ini sudah larut, ayo cepat berangkat, kata wanita berbaju merah dengan tenang. Mu Feng sekali lagi mengeluarkan jubah hitam dari batu void, melemparkannya ke wanita berpakaian merah, lalu berkata sambil tersenyum ayo pergi. Mu Feng bergerak maju, dan saudara-saudari Chen juga mengikuti. Wanita berbaju merah melirik ke belakang Mu Feng, mengenakan jubah hitamnya, lalu menyusul. Mereka berempat melakukan perjalanan untuk hari lain, dan diserang oleh 2 kelompok monster di sepanjang jalan. Namun, dengan bantuan Mu Feng dan Chen Yang, mereka akhirnya tiba di lembah Nanyang tanpa bahaya apapun. Apa yang muncul di depan mereka berempat adalah sebuah lembah yang panjang dan sempit. Di lembah itu, terdengar kicauan burung dan wangi bunga, dan samar-samar aroma obat tercium darinya. Di luar lembah, hampir 100 sosok terlihat samar-samar, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Tampaknya mereka semua mendambakan ramuan lembah Nanyang dan ingin datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Menurut Chen Yang, lembah Nanyang adalah bekas taman ramuan di gerbang Ziling, yang khusus digunakan untuk menanam dan mengolah ramuan. Seluruh lembah ditutupi oleh segel energi, tetapi seiring berjalannya waktu, segel energi ini juga secara bertahap melemah. Segel energi ini melemah dengan sangat cepat. Terakhir kali alam roh ungu dibuka, hampir 200 orang kuat di alam formasi gagal meledakkannya, tetapi telah melemah hingga sejauh ini dalam 10 tahun. Chen yang merasa fluktuasi yang datang dari segel energi dan berkata dengan aneh. Mu Feng juga bisa merasakan gelombang energi samar datang dari pintu masuk lembah, yang seharusnya merupakan segel energi yang disebutkan oleh Chen Yang. Namun, segel energi ini sangat ringan, jadi seharusnya tidak sulit untuk dibuka. Mengapa mereka tidak bergabung untuk memecahkan segel energi dan memasuki lembah? Mu Feng sedikit penasaran. Secara logika, seharusnya tidak sulit bagi hampir 100 ahli alam formasi yang kuat untuk memecahkan segel energi dengan pukulan tunggal. Chen yang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saudaramu, mengapa kita tidak naik dan melihat-lihat. Saat Mu Feng mengangguk, dia merasakan nafas mengalir ke arahnya dengan cepat, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah orang itu. Itu saudara Sun. Chen Yue di samping berteriak gembira setelah melihat sosok itu dengan jelas. Sosok itu langsung jatuh di depan saudara-saudari Chen, dan berkata sambil tersenyum saudara Chen Yang, saudara perempuan Chen Yue, apakah kamu di sini juga? Tingkat kultivasi sosok itu mirip dengan Chen Yang, namun ada sedikit bau darah di tubuhnya.
Mu Feng melihat sosok itu dan tiba-tiba merasa sosok itu tampak sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Sun Hui. Sebuah nama terlintas di benak Mu Feng dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sosok itu adalah pria berpakaian abu-abu yang ditemui Mu Feng di pegunungan Luoxia. Saat itu, dia dikejar oleh 3 pria berpakaian hijau. Jika Mu Feng tidak datang untuk menyelamatkan, dia mungkin akan mati karena pendarahan yang berlebihan hari. Sun Hui berbalik dan menatap Mu Feng, dengan ekspresi keraguan di matanya. Meskipun dia pernah melihat pemuda di depannya di suatu tempat sebelumnya, dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Saudaramu, apakah kalian saling mengenal? Kata Chen Yang dengan aneh. Saudara Mu Feng, ternyata itu kamu. Tiba-tiba sebuah gambaran muncul di benak Sun Hui, dan dia teringat wajah seorang pemuda. Setelah membandingkannya lagi, lambat laun dia menjadi satu dengan pemuda di depannya. Mu Feng tersenyum tipis, dan sepertinya Sun Hui juga mengingatnya. Namun, setelah Sun Hui merasakan aura yang terpancar dari Mu Feng, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Pemuda yang berada di alam pemurnian tubuh yang dia temui di pegunungan Luoxia telah menjadi sosok yang kuat di alam pembentuk hanya dalam beberapa tahun. Saudaramu benar-benar muda dan menjanjikan. Sun Hui berseru dalam hatinya. Saat itu, dia bekerja keras untuk menyempurnakan manual rahasia esensi darah untuk meningkatkan budidayanya ke kondisi saat ini sebelum dia berumur 20 tahun. Tetapi jika dia tahu bahwa Mu Feng dapat membasmi 5 sosok kuat di alam formasi hanya dengan mengangkat tangannya, dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Oh, ternyata mereka kenalan. Kebetulan sekali. Setelah beberapa percakapan, Mu Feng juga mengetahui beberapa hal tentang Sun Hui saat itu. Ternyata setelah Sun Hui mencuri buku rahasia esensi darah dari keluarga Zhu, setelah berlatih keras, akhirnya ia masuk dalam jajaran alam formasi, dan akhirnya berlindung di keluarga Chen dan menjadi pemuja keluarga Chen. Kali ini, Sun Hui mengikuti saudara laki-laki dan perempuan Chen ke alam roh ungu, tetapi selama teleportasi, dia berpisah dari mereka berdua dan berkeliaran sendirian di alam roh ungu selama 3 hari. Ketika dia tiba di lembah Nanyang, dia melihat saudara-saudari Chen dari kejauhan. Saya baru saja bergegas menemui Anda. Ngomong-ngomong, saudara Sun, ada begitu banyak orang di depan kita, mengapa kita tidak membuka segel energi bersama-sama dan pergi ke lembah untuk mengambil obat mujarab? Chen yang bertanya dengan aneh. Mata semua orang juga tertuju pada Sun Hui, dan mereka juga ingin mengetahui keseluruhan cerita. Sun Hui tersenyum pahit dan berkata, siapa yang tidak ingin memasuki lembah? Tapi ada monster tingkat 4 yang sedang tidur tergeletak di luar lembah. Semua orang kaget saat mendengar ini. Bukankah itu berarti hanya yang kuat di bawah alam transenden yang bisa memasuki alam roh ungu? Bukankah monster-monster memiliki batas kekuatan mereka? Mu Feng bertanya dengan cepat. Jika monster eksternal memasuki alam roh ungu, tentu saja ia akan tunduk pada batasan kekuatan ini, tetapi jika monster ini lahir dari alam roh ungu, ia tidak akan tunduk pada batasan tersebut. Monster ini mungkin melihat segel energi di lembah akan segera menghilang, jadi ia memilih untuk tidur di pintu masuk lembah, menunggu segel energi menghilang, lalu memasuki lembah untuk mengumpulkan obat mujarab, tebakan. Ayo naik dan melihat. Mu Feng bergegas menuju pintu masuk lembah, dan wanita berpakaian merah dan yang lainnya mengikuti. Melihat kedatangan Mu Feng dan yang lainnya, semua orang di sekitar mereka melirik dengan waspada, menjauh sedikit, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Chen Yang dan Sun Hui. Mu Feng, wanita berbaju merah dan Chen Yue secara otomatis diabaikan oleh mereka. Tahap awal budidaya mereka di alam formasi pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Mu Feng mengabaikan pandangan ini dan malah mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk lembah. Di pintu masuk lembah sempit, terdapat lapisan segel energi yang sangat tipis, yang tampak goyah dan rentan. Di depan segel energi, terdapat sosok yang tidak terlalu besar. Kera hitam bermata darah. Kera hitam bermata darah ini menurut pemeriksaan visual panjangnya hanya sekitar 2 kaki, dan tubuhnya sehitam tinta. Ia berbaring dengan tenang, matanya tertutup, dan napasnya yang teratur dan berat menunjukkan bahwa ia sedang tidur. Namun, aura kera hitam bermata darah benar-benar tertahan. Pantas saja Mu Feng dan yang lainnya tidak merasakan aura kera hitam bermata darah di kejauhan tadi. Namun, Mu Feng tahu bahwa ketika kera hitam bermata darah menjadi ganas, bahkan orang kuat di tahap awal kondisi trans harus mundur. Tidak heran hampir 100 tokoh kuat di alam formasi ragu-ragu untuk bergerak maju. Dengan monster tingkat 4 tergeletak di jalan, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Hati-hati, kera hitam bermata darah ini sudah bangun. Sebuah suara halus terdengar di telinga Mu Feng, dan wanita berbaju merah itulah yang memperingatkan. Mengenai perkataan wanita berbaju merah, Mu Feng sepenuhnya percaya bahwa persepsinya jauh lebih kuat daripada persepsinya, dan dia dapat mendeteksi kelainan pada tubuhnya dari nafas kera hitam bermata darah.
Terlebih lagi, mustahil monster level 4 ini tidak menyadari kehadiran begitu banyak ahli alam formasi di sekitarnya. Kalian pasti tahu kalau kecerdasan monster level 4 ini sudah cukup tinggi. Adapun alasan mengapa kera hitam bermata darah ini berpura-pura tertidur, itu juga sangat sederhana. Ia tidak memperhatikan hampir 100 orang kuat di dunia modeling di sekitarnya. Energi dalam di seluruh tubuh Mu Feng tiba-tiba mulai beredar. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan melarikan diri jauh. Monster tingkat keempat itu jauh melampaui apa yang bisa dia lawan sekarang. Saudara Chen, bawa kembali adik perempuanku dulu. Jika kamu melawan kera hitam bermata darah ini nanti, jagalah adik perempuanku dengan baik. Chen Yang dan yang lainnya memperhatikan gerakan aneh di tubuh Mu Feng, dan ekspresi mereka segera menjadi serius. Mu Feng dengan cepat menghitung dalam pikirannya bahwa jika semua orang yang hadir mengambil tindakan bersama, tidak akan ada harapan untuk menang. Bagaimanapun, kekuatan monster itu hanya terletak pada tubuh padatnya, dan penggunaan energi mendalam dari langit dan bumi adalah jauh lebih rendah daripada prajurit manusia. Jika dia bisa membasmi monster ini dan mendapatkan esensi darah dan kristal monster, itu akan membantunya berlatih 3 tingkat pertama teknik tubuh emas Xuanling. Teknik tubuh perak Xuanling Mu Feng hampir mencapai tingkat ke-9, jadi sangat penting untuk menemukan esensi darah monster. Mu Feng melirik orang-orang di sekitarnya, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap puncak alam formasi, Xiao Cheng, dan tahap formasi tahap tengah, kesempurnaan hebat alam, kesempurnaan agung. Jika dia bisa menghadapi monster di depannya, dengan dia dan wanita berbaju merah, dia masih memiliki peluang dan kepastian besar untuk memenangkan bunga suci Danyang. Saya hanya tidak tahu apakah wanita berbaju merah telah pulih dari lukanya, atau tingkat kekuatan apa yang dia miliki saat ini. Namun, Mu Feng tidak langsung menjadi pemimpin. Dia percaya bahwa beberapa dari 3 Master Dzogchen di puncak alam formasi akan menjadi tidak sabar untuk menunggu. Lebih dari 10 orang datang satu demi satu, dan sekarang ada lebih dari 100 orang di luar pintu masuk lembah. Fluktuasi energi dalam yang memancar dari tubuh lebih dari 100 orang kuat di alam formasi membuat energi yang dalam masuk seluruh ruangan agak kacau. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi, mata mereka terfokus pada kera hitam bermata darah. Untuk sesaat, suasana di luar pintu masuk lembah terasa sedikit aneh. Semuanya, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menyingkirkan kera hitam bermata darah ini, lalu membuka segel energi dan memasuki lembah Nanyang untuk mengambil ramuannya? Salah satu orang kuat yang akhirnya berada di puncak alam formasi tidak tahan lagi. Dia berteriak pelan. Ya, meskipun kera hitam bermata darah ini adalah monster tingkat 4, tapi kami memiliki lebih dari 100 orang, saya tidak percaya itu dapat menghentikan upaya bersama kami. Pembangkit tenaga listrik Dzogchen lainnya di puncak alam formasi setuju, dikatakan. Lalu bagaimana ramuan di lembah akan didistribusikan setelah kita menangani kera hitam bermata darah ini? Untuk menghadapi kera hitam bermata darah dan merebut ramuan tersebut, tentunya kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saya rasa semua juga paham bahwa jika kita semua bekerja sama, kita masih memiliki peluang untuk mendapatkan ramuan tersebut di lembah. Jika tidak, tidak ada dari kita yang memiliki kesempatan. Kata pembangkit tenaga listrik Dzogchen terakhir di puncak alam formasi. Di bawah dorongan 3 orang, para ahli formasi di sekitarnya juga sedikit bersemangat. Mereka mendambakan ramuan di lembah Nanyang, tetapi seperti yang dikatakan orang terakhir, jika mereka tidak bekerja sama, tidak ada dari mereka yang bisa memasuki lembah Nanyang. Seolah mendengar komentar semua orang, kera hitam bermata darah itu perlahan membuka matanya. Di pupil binatang itu, ada warna merah darah, yang sangat menakutkan, tapi saat ini, ada sendewa sarkasme di dalamnya. Gelombang energi dalam yang luar biasa kuat meraung dari tubuh kera hitam bermata darah. Pemaksaan energi misterius itu memenuhi seluruh dunia, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Lakukan. 3 ahli kesempurnaan sempurna terkemuka di puncak alam formasi meraung bersama, dan 3 sinar energi yang dalam ditembakkan pada saat yang sama, serangan lebih dari 100 ahli alam formasi di belakang mereka pecah pada saat yang sama, lebih lanjut dari 100 kekuatan besar yang meraung, pemandangannya sangat spektakuler. Mengaum, melihat lebih dari 100 kekuatan mendalam yang dipraktikkan, kera hitam bermata darah melompat dan meraung ke langit. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan dan kemarahan keberadaan seperti semut benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya. Raungan yang mengejutkan juga mengejutkan banyak orang kuat di alam formasi, dan gendang telinga mereka terkejut hingga terasa sakit. Jika mereka tidak segera menggunakan kekuatan misterius mereka untuk mengatasi dampak sonik, gendang telinga mereka akan hancur. Kera hitam bermata darah itu menginjakkan kakinya ke tanah dengan keras, dan dengan bantuan kekuatan mengayuh, tubuhnya melayang ke udara seperti kilat hitam. Dia mengepalkan cakarnya dan menembak secara horizontal ke arah lebih dari 100 kekuatan yang dalam.
Bang bang bang. Lebih dari 100 kekuatan besar ditembakkan, tetapi semuanya dihancurkan berkeping-keping oleh kera hitam bermata darah. Riak energi tersapu dari udara, menyebar ke semua sisi seperti riak air. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, dan tiba-tiba menyadari bahwa kera hitam bermata darah telah menghancurkan semua serangan mereka hanya dengan kekuatan fisiknya. Teror tubuh fisik monster itu jauh melebihi imajinasi mereka. Jangan takut, semuanya. Orang-orang kuat di puncak alam formasi dan di atasnya akan bekerja sama untuk menahan kera hitam bermata darah ini, dan sisanya akan menggunakan kekuatan mereka yang dalam untuk menyerang. Puncak alam formasi dan kesempurnaan agung berteriak serempak, menyaksikan. Mereka telah mengharapkan hasil ini dan telah memikirkan tindakan pencegahan. Segera, hampir 40 orang kuat di tahap puncak alam formasi tiba-tiba bergegas keluar, berbagai harta spiritual muncul, dan energi mendalam yang agung meledak seperti lautan luas, menyebabkan energi mendalam seluruh dunia berada dalam keadaan kacau, keadaan mendidih. 60 orang kuat yang tersisa di tahap awal dan tengah alam formasi mundur sedikit, energi gelap mereka berkedip di telapak tangan mereka, menunggu untuk menyerang kera hitam bermata darah bersama-sama. Lebih dari 40 ahli di tahap puncak alam formasi mengambil tindakan lagi. Berbagai harta spiritual meledak menjadi warna-warni, seperti pelangi cahaya yang menyilaukan, membentuk jaringan warna-warni yang padat yang menyelimuti kera hitam bermata darah. Lebih dari 60 orang kuat di belakangnya berteriak serempak, dan lebih dari 60 kekuatan besar menembus langit, merobek udara, dan menembak ke arah kera hitam bermata darah. Terlepas dari kekuatan ratusan orang yang bergabung, momentumnya sangat mencengangkan. Bahkan Wu Yuan yang bermata darah, monster tingkat 4, tampaknya merasakan sedikit bahaya, dan sepasang pupil darah juga membuat yang sebelumnya, ejekan singkirkan semuanya. Energi mendalam yang dahsyat menyapu dengan ganas dari kera hitam bermata darah, dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam legam, samar-samar dipenuhi dengan fluktuasi energi mendalam yang membuat jantung berdebar-debar. Mengaum, kera hitam bermata darah meraung dengan keras, dan semua energi yang dalam di langit mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Bayangan ilusi kera hitam muncul di belakang kera hitam bermata darah, menghadapi serangan yang datang dari langit. Ledakan, badai energi hitam menyapu udara seperti badai. Di tanah di bawah lembah, retakan tebal yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba yang lebat. Bahkan segel energi di pintu masuk lembah hampir hancur akibat pengaruh fluktuasi energi yang sangat besar ini. Di bawah serangan gabungan lebih dari 100 tokoh alam pembentuk, bayangan kera misterius akhirnya terlempar. Serangan warna-warni merobek udara dan semuanya mendarat di tubuh kera hitam bermata darah. Dentang-dentang-dentang, suara emas dan besi terus terdengar, dan serangan yang menimpa kera hitam bermata darah itu seperti mengenai besi halus, mengeluarkan suara yang tajam. Bang! Di bawah serangan semacam itu, kera hitam bermata darah tampaknya sedikit tidak mampu menahannya. Tubuhnya melesat dan mendarat di gunung di bawah, menciptakan lubang besar lebih dari 10 kaki di tanah, ada tanda putih yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakit membuat Monkey hitam bermata darah marah. Ho ho ho! Kera hitam bermata darah membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan semburan raungan. Ia menghantamkan kakinya yang besar ke tanah, menyebabkan seluruh lembah bergetar hebat. Batu-batu dengan ukuran berbeda di tanah keluar dari atas tanah. Kera hitam bermata darah mengayunkan cakarnya dan menamparkan semua batu ke arah semua orang. Kecepatan teknik dan kekuatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, batu yang tak terhitung jumlahnya, seperti bola meriam yang menyala-nyala, menghantam semua orang di langit, menembus langit, mengoyak udara, menyebabkan ledakan dentuman sonik, dan bahkan meninggalkan guratan-guratan hitam samar di langit. Ekspresi semua orang berubah drastis. Menghadapi bebatuan terbang yang berterbangan di langit, mereka tidak berani gegabah, mereka segera meledakkan batu-batu besar itu menjadi bubuk serpihan batu terbang berkecepatan tinggi. Di sela-selanya, terdengar jeritan. Di mata binatang kera hitam bermata darah, warna merah darah menjadi semakin intens, dan bentuk tubuhnya seperti kilat hitam. Saat berikutnya, Xiao Cheng yang kuat yang berada di puncak alam formasi muncul di tempat terdekat. Di depannya, dia mengayunkan cakarnya ke arah pria kuat itu. Bang! Hanya ada suara teredam yang membuat jantung berdebar-debar, dan kabut darah meledak di seluruh langit. Di bawah tatapan semua orang, pria kuat itu langsung dipukuli menjadi bola daging oleh cakar kera hitam bermata darah, dan jatuh ke tanah lembah di bawah. Tampaknya kera hitam bermata darah ini sangat cerdas dan mengetahui bahwa ia tidak dapat bergabung dengan ratusan orang kuat ini untuk bertarung, sehingga ia memilih untuk mengalahkan mereka satu persatu. Adegan ini membuat wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat. Jika mereka bertarung sendirian, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kera hitam bermata darah. Mu Feng dan wanita berbaju merah juga mundur sedikit. Jika mereka menemukan situasinya tidak baik, mereka akan segera melarikan diri. Bagaimanapun, kera hitam bermata darah ini tidak terlalu kuat, itu akan sangat berbahaya.
Tiga orang kuat di puncak alam formasi, yang berada dalam kesempurnaan agung, berteriak dengan keras semuanya berkumpul bersama, jangan biarkan kera hitam bermata darah memanfaatkannya. Semua orang terbangun oleh teriakan mereka. Mereka sedikit bingung tetapi mereka semua berkumpul ke arah mereka bertiga. Selama periode ini, beberapa tokoh kuat di alam formasi dibasmi oleh kera hitam bermata darah dengan satu cakar. Mari kita semua bekerja sama untuk menjebaknya terlebih dahulu. Ketiga Master Dzogchen di puncak alam formasi masing-masing mengeluarkan tiga harta spiritual berupa tali, dan benang dari batu void. Ketiga harta spiritual ini sebenarnya adalah harta spiritual tingkat Suan tingkat rendah. Ketiga harta spiritual ini ditemukan oleh ketiga orang ini di alam roh ungu kemarin, dan mereka bersedia mengeluarkannya hari ini. Sun Hui di samping Mu Feng berbisik, dengan sedikit rasa iri di matanya. Setelah semua orang mendengar ini, mereka juga mengambil tindakan satu demi satu, dan energi hitam di langit melesat lagi, berubah menjadi jaring dan menutupi sosok Wu Yuan yang bermata darah. Meskipun latihan kekuatan hitam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada kera hitam bermata darah tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Ketiga orang kuat itu membuang ketiga harta spiritual berupa tali, dan sutra di tangan mereka. Dengan bantuan semua orang, mereka membungkus kera hitam bermata darah dengan erat. Jika itu adalah harta roh tingkat rendah tingkat Suan, kera hitam bermata darah akan dapat melepaskan diri dengan mudah tanpa usaha apapun. Namun, jika tiga harta roh tingkat rendah tingkat Suan digunakan bersama-sama, bahkan monster pun bisa sekuat kera hitam bermata darah yang bisa melarikan diri dalam waktu 1,5 waktu singkat. Semuanya, jangan menahan diri, ayo serang bersama untuk membasminya. Ketiga orang kuat itu berteriak keras, dan semua energi dalam di tubuh mereka melonjak, dan serangan yang sangat sengit terkonsentrasi, dan mereka bergegas menuju darah kera hitam bermata. Serangan terkuat lebih dari 100 orang kuat di alam formasi berkumpul di udara dan berubah menjadi semburan gelombang cahaya, memancarkan aura yang menakjubkan, merobek langit dan membanting ke arah kera hitam bermata darah. Samar-samar, bahkan ruangnya pun bergerak dan terdistorsi. Ho ho ho, kera hitam bermata darah juga merasakan nafas kematian, mengaum berulang kali, mata merah raksasanya hampir melotot, dan seluruh tubuhnya mengembang dengan cara yang sangat menakjubkan. Bang bang bang, tiga harta spiritual tingkat Suan tingkat rendah semuanya hancur, dan sosok kera hitam bermata darah langsung melebar dari 2 kaki menjadi lebih dari 10 kaki, dan aura yang ganas dan kejam tersapu. Gila, melihat kemunculan kera hitam bermata darah, Mu Feng juga diam-diam ketakutan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat monster itu tumbuh dengan liar, tapi aura yang dikeluarkan oleh monster bermata darah setelahnya menjadi gila terlalu mencengangkan. Mata binatang merah itu melihat semburan gelombang cahaya yang bahkan orang-orang kuat di alam dewa pun berdebar-debar. Mereka melambaikan cakarnya dengan cepat, dan bola cahaya hitam dengan energi yang dalam juga muncul nafas di hati mereka. Dia stagnan, dan ada perasaan tidak nyaman yang samar-samar di hatinya. 230.